Saya buka ininya dulu nih. Oh, ternyata saya malah belum buka itunya. Apa Jamboard ya, sebentar. Karena tadi saya kasihkan membuka SAK. Juga hampir kelupaan join dengan Anda. Sudah join tapi belum saya on kan gitu ya. Nah, ini dia sudah. Oke. Saya mau kasih konsep dasarnya dulu ya, termasuk perkembangan yang saya tahu dulu karena perkembangan untuk pendapatan itu sangat luas. Ini saya mau kasih konsep besarnya nih. Materi kita itu tentang pengakuan pendapatan. Sorry. Oh ini sini salah sorry ya. Saya nggak biasa pakai yang storyboardnya, whiteboardnya Zoom ya. Maaf, salah saya. Nggak familiar aja dengan, karena saya nanti harus belajar menekan tutsnya lagi gitu. Kalau Jamboard ini sudah biasa saya pakai cukup lama, jadi sebelum pandemi pun juga saya pernah pakai ini untuk kasus tertentu ya, di kelas gitu, di kelas. Jadi ketika misalkan whiteboardnya tuh kan di kelas kita ada yang kaca tuh, kemudian buram gitu ya, atau ada yang whiteboard beneran tapi udah hitam semua, itu kadang-kadang saya pakai ini. Jadi materi sudah terlihat ya mudah-mudahan ya. Jadi materi kita itu tentang pengakuan pendapatan. Bahasa Inggrisnya adalah revenue. Jadi pendapatan di sini merupakan penerjemahan dari revenue, gitu ya. Pengakuan itu recognition. Jadi kalau melihat dari judulnya gitu, jadi sebenarnya fokus kita tuh di sini gitu. Kalau Anda lihat di laporan income statement, dan ini penting buat Anda nih, kenapa saya mau kasih konsepnya dulu ya, terlepas nanti materinya agak-agak rumit gitu. Tapi maksud saya, ini penting buat Anda karena pijakan Anda di dunia pajak tuh ini gitu. Jadi kalau ini adalah income statement, ini saya pakai bahasa Inggris dulu ya. Kan yang paling atas itu revenue, gitu ya. Nilainya sekian. Kemudian bawahnya adalah, ini saya globalkan expenses. Apapun jenis expensesnya, termasuk kalau ada cost of goods sold dan seterusnya. Ya. Tentu saja ini akan mengurangi revenue, dan ini maksud saya. Selisihnya adalah income, whatever namanya gitu ya. Mau net income, operating income, apapun lah. Tapi konsep besarnya kan seperti ini. Nah, jadi ini ya ujungnya nanti bermuara ke income, dan Anda sudah tahu bahwa income ini nanti yang akan dikenakan pajak khusus untuk wajib pajak badan, penghitungan berapa pajak penghasilan yang harus mereka bayarkan di tahun berikutnya, atau kalau pakai saya asumsikan tidak pakai mikirin cicilan pajak ya, angsuran. Ya kalau menggunakan angsuran ya untuk menentukan angsuran tahun berikutnya, kira-kira begitu. Tapi gampangnya adalah berapa jumlah uang yang akan masuk ke negara dari sebuah perusahaan atau suatu perusahaan yang berdasarkan dari income yang dia peroleh, kan gampangnya begitu. Nah jadi jauh sebelum kita bicara income, maka yang terpenting itu adalah menentukan ininya gitu, revenue-nya. Maka nanti kalau Anda belajar akuntansi pajak, Anda akan diajarkan yang namanya rekonsiliasi fiskal. Jadi rekonsiliasi fiskal itu merekonsiliasi ini sebenarnya. Ya. Jadi merekonsiliasi revenues dan expenses saja. Karena kan ujungnya Anda ingin mendapatkan income yang benar, gitu ya, yang tepat. Ya mungkin kalau benar 100% mungkin sulit ya, karena ada asumsi, ada perbedaan pandangan antara WP dengan fiskus dan sebagainya. Tapi intinya adalah bahwa ketika Anda ingin menentukan pajak, ketika Anda ingin melakukan rekonsiliasi fiskal,
yang Anda reconcile, yang Anda cocokkan kan pertama pendapatannya. Apakah perusahaan sudah mencatat pendapatan dengan benar atau tidak kan gitu. Kemudian untuk biayanya itu biasanya cuma dilihat ya, mana biaya yang dapat diakui menurut peraturan perpajakan, mana biaya yang tidak dapat diakui sesuai dengan peraturan perpajakan. Jadi kalau expense itu bicaranya ke undang-undang, mana yang boleh diakui, mana yang tidak diakui. Tapi untuk revenue, ya revenue-nya bisa debatable gitu. Karena undang-undang kita tidak secara spesifik menyebutkan revenue ya, nanti ada di banyak pasal gitu. Nah, oleh karenanya gitu sebagai aparat pajak Anda harus paham benar kapan sih sebenarnya perusahaan mengakui pendapatannya. Gitu. Ya inilah karena disebut dengan konsep pengakuan pendapatan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah tadi kan kapan? Gitu. Kapan pengakuan pendapatan? Saya singkat ya, pengakuan pendapatan sebuah perusahaan. Maka kalau bicara kapan, ya tergantung jenis perusahaannya. Gitu. Anda harus tahu dulu. Ini saya belum ke akuntansi ya. Jadi ini konsep berpikirnya, runtutnya harus begitu. Jadi sebelum Anda bicara tentang pengakuan pendapatan, Anda harus tahu dulu perusahaan yang Anda mau bahas ini perusahaan apa gitu. Setiap perusahaan pasti melakukan transaksi jual beli kan gitu. Ya karena dari transaksi jual beli itulah mereka akan memperoleh omset ya, pendapatan tadi. Tetapi jual beli tadi sangat bergantung dari jenis perusahaan itu sendiri. Secara umum, kita tahu ya ada perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Ada perusahaan yang bergerak di bidang penjualan produk. Penjualan barang disebutnya. Perusahaan kan ada barang dan jasa bisa gitu ya. Saya disebut dengan penjualan produk. Dia hanya sebatas menjual produk saja. Kemudian ada perusahaan yang prosesnya pabrikasi. Atau biasa manufaktur disebutnya ya. Ya saya sebut sini pabrikasi. Pabrikasi itu artinya dia membuat sesuatu produk yang kemudian nanti tentu saja produk itu dijual juga ujung-ujungnya gitu. Jadi secara umum kita bisa membaginya menjadi 3 jenis ini. Nah, jasa ini yang perkembangannya dahsyat gitu. Jadi jasa ini perkembangannya itu dahsyat. Jadi kalau dibuat branch-nya, cabangnya itu, wah, saya nggak tahu ada berapa. Saya belum pernah hitung soalnya ya. Saya kira mungkin bukan lagi ratusan ya. Jangan-jangan kalau dipetakan satu persatu, jangan-jangan tuh ada ribuan jenis jasa gitu. Seperti jasa akuntansi saja nggak cuma satu gitu ya. Akuntansi itu ada jasa penyusunan laporan keuangan. Gitu ya. Itu udah jauh tuh, jauh artinya udah bicara nyusun. Padahal ada jasa sebelumnya, jasa pencatatan akuntansi saja. Kemudian jasa penyusunan prosedur akuntansi. Kemudian ada jasa penyusunan sistem akuntansi. Jasa ini jasa itu. Jadi bicara akuntansi saja itu cabangnya banyak banget ya. Karena tidak semua perusahaan membutuhkan jasa yang all in gitu ya. Tapi kadang-kadang mereka hanya bisa meminta yang separat gitu ya, yang terpisah, terbatas, separatis gitu. Jadi yang parsial, yang terpisah-pisah. Kemudian kayak tadi kembali ke akuntansi, KAP, kantor akuntan publik, itu jasanya bukan cuma satu ya. Jasanya bukan cuma mengaudit laporan keuangan dan memberikan opini. Ada jasa-jasa lainnya ya, ada namanya jasa atestasi. Jadi meyakinkan satu aktivitas tertentu gitu. Kemudian lawyer, pengacara itu juga bisa dibedakan ya, ada pengacara yang ahli di bidang hukum perdata, ada pengacara yang memang dia spesialis hukum pidana, ada yang khusus mengenai masalah harta gonogini gini itu bagian dari perdata. Kemudian ada yang sengketa bisnis yaitu juga perdata. Jadi perdata saja banyak sekali, pidana saja banyak. Ada pidana ringan, pidana umum, pidana korupsi, pidana gitu. Jadi Anda bisa bayangkan jasa itu banyak. Kalau secara umum, gitu, ada jasa pendidikan, tadi ya jasa profesi tertentu. Di Indonesia ada jasa profesi keuangan namanya. Kemudian ada jasa perbankan, jasa teknologi dan informasi atau IT, ada jasa ini, jasa itu dan sebagainya. Dan yang Anda lihat saat ini kan lihatnya di internet gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di internet kan nih jasanya luar biasa
banyak. Ya, termasuk yang sedang kita pakai ini. Zoom ini jasa, ya, jasa penyedia layanan penyiapan meeting jarak jauh. Basisnya teknologi kan gitu. Kemudian software yang kita pakai, misalkan saya pakai Microsoft, ya berarti itu jasa penyediaan aplikasi perangkat lunak. Ya. Kemudian kalau internet kita biasa pakai Google, itu jasa pencarian. Banyak, jadi jasa tuh banyak sekali. Nah, setiap jasa tadi nanti unik gitu. Nah, karena unik makanya Anda harus mempelajari karakteristik dari jasa ini untuk mengetahui pendapatannya. Mudah-mudahan Anda ngikutin tentang kasus Google yang di Indonesia ya. Beberapa tahun itu kan sempat menjadi pembahasan nasional ya, isu nasional ketika Menteri Keuangan mengatakan bahwa Google tidak pernah bayar pajak di Indonesia gitu ya. Kemudian Facebook tidak pernah bayar di Indonesia. Nah, kalau pertanyaan adalah kenapa kok tidak pernah bayar? Kan itu bicara pajak ya. Nah, pajak itu kan relevansinya dengan pendapatan. Nah, maka kita harus tahu dulu pendapatan yang diakui oleh Google dan Facebook serta yang lainnya lah, mungkin Twitter dan sebagainya di Indonesia itu dari mana dulu. Nah, sehingga konsep pendapatan ini yang harus ditelaah terlebih dahulu. Meskipun orang pajak kemudian bisa berdalih, oh kalau bicara pemajakan itu kita punya banyak asas gitu, asas pemajakan. Ada asas domisili, asas penghasilan kan gitu. Jadi ini perdebatan yang berbeda gitu ya. Pajak punya asas, punya ketentuan, sementara akuntansi juga punya aturan. Nah, ini yang harus disinkronkan. Nah, kalau Anda cuma taunya perpajakan doang ya Anda berarti menggunakan law enforcement ya. Apakah salah? Tidak, karena memang pajak itu ujung-ujungnya adalah law enforcement. Kalau masyarakat tidak mau bayar ya hukumlah yang digunakan. Nah, tetapi kan kemudian si perusahaan juga harus defense gitu loh. Karena kalau dua pihak ini dua pihak yang berkepentingan ini tidak mencapai kata sepakat, ujungnya pasti ke pengadilan kan gitu. Nah, jadi masing-masing punya argumentasi. Nanti biarlah Pak Hakim, Bu Hakim yang menentukan mana yang benar gitu. Nah, berarti apa? Kesimpulannya ya apapun jenis jasa tadi, Anda harus tahu juga konsep pendapatan itu seperti apa. Demikian pula ketika kita bicara penjualan produk, perusahaan yang menjual produk, merchandise company. Ya. Jadi ada yang disebut dengan merchandising company, perusahaan merchandising, perusahaan yang menjual produk, saya biasanya nyebutnya begitu. Jadi perusahaan-perusahaan merchandising itu dia kan menjual produk. Nah, produk kan juga banyak sekali gitu ya. Anda lihatlah di marketplace ya, Tokopedia misalkan atau Shopee. Ada Click Home, Anda lihat itu berapa banyak produk yang ditawarkan di sana. Ya memang produknya hampir ada yang sama. Itu kalau misalkan Anda bisa menggunakan aplikasi mengklasterisasi, mengelompokkan ya itu butuh server yang tinggi ya. Jadi Anda sedotlah datanya Tokopedia misalkan itu bisa disedot gitu ya. Kemudian Anda masukkan dalam aplikasi untuk menentukan yang produk yang sama kita jadikan satu gitu ya. Tinggal dihitung tuh berapa ribu produk yang terjual di sana. Ya, saya yakin ribuan ya, puluhan bukan ratusan ribu jenis produk yang dijual di sana. Kalaupun kemudian diklasterisasi yang mirip-mirip, ya pasti masih ribuan juga. Jadi di dalam transaksi perusahaan yang menjual produk ini juga beragam, ya produknya sangat-sangat beragam. Termasuk kalau Anda bisnis juga gitu ya, Anda membeli barang dari mana gitu, kemudian Anda kemas sedikit tanpa ada proses fabrikasi, Anda jual. Berarti kan tergantung dari produk yang Anda mau jual itu kayak apa gitu ya. Kemudian pabrikasi, ya ini lebih rumit lagi gitu ya. Kenapa? Karena kita harus tahu tuh dunia pabrikasi seperti apa, dan Anda kan semester lalu sudah belajar cost counting ya, itu ilmunya cost counting itu. Anda waktu Anda belajar akuntansi biaya kan Anda bisa membayangkan ya betapa rumitnya menghitung cost dari satu produk. Kebetulan Anda kan diajarkan yang sederhana ya, yang job order costing dengan proses costing saja. ABC-nya kan tidak dibahas detail. Yang rumit itu activity based cost, itu rumitnya setengah mati gitu. Jadi kalau yang di kelas saya dulu, saya pasti mengatakan bahwa kalau Anda, perusahaan maksud saya, kalau Anda ingin menggunakan ABC costing atau activity based cost, maka Anda harus berbasis IT.
Kalau Anda tidak menggunakan IT, nggak usah lah ya, karena stres itu untuk menghitungnya. Artinya dari sisi penentuan biaya saja sudah rumit. Nah setelah itu mereka jual kan, ya jual nanti menghasilkan pendapatan. Nah oleh karenanya gitu ya, ini yang pertama yang harus Anda perhatikan. Jadi sektornya di bidang jasa, perdagangan, biasa disebutnya gitu ya, merchandising dari perdagangan, atau di publikasi. Nah selanjutnya apapun jenis tadi, ya, apapun jenis perusahaan, jadi apapun jenis perusahaannya, apapun jenis perusahaannya, ujung-ujungnya gitu ya. Ya, ujung-ujungnya adalah transaksi. Gitu ya. Dengan siapa? Dengan customer, dengan pelanggan, atau dengan, maaf, sebelum kita sebut pelanggan, kita sebut dulu dengan pembeli lah, gitu ya, supaya mudah. Ya. Jadi ujung-ujungnya adalah transaksi dengan pembeli. Ya. Ya, ini pembeli ini untuk mencakup semua jenis pelanggan. Ya. Meskipun nanti yang beli kita sebutnya customer. Nah, jadi apapun yang jenis apapun yang dimiliki oleh perusahaan tadi, ujung-ujungnya adalah transaksi dengan pembeli. Nah, transaksi inilah nanti yang kemudian menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Kita tidak lihat sisi pembelinya ya, kita melihatnya dari sisi perusahaannya. Nah, jadi transaksi inilah yang kemudian menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Kan begitu tuh. Ini konsep besarnya gitu, sederhana banget kok gitu ya. Kalaupun saya jelasinnya agak panjang lebar itu ya supaya Anda semakin paham aja gitu. Nah, jadi yang perlu Anda perhatikan adalah transaksi antara perusahaan, ini antara perusahaan dengan pembeli itu bagaimana transaksinya. Jadi kata kunci untuk menentukan pendapatan itu ada di sini. Nah, transaksinya seperti apa? Kalau bicara jenis perusahaan, apakah transaksinya jasa, gitu seperti Anda misalkan membeli apa namanya, ya seperti Anda beli tiket lah, ya Anda beli tiket online, ya Anda beli barang online, itu ketika Anda bertransaksi dengan Tokopedia itu jasa. Barang yang Anda beli itu produk, gitu. Tapi sebenarnya Anda secara tidak langsung itu sedang melakukan transaksi perdagangan jasa dan barang. Anda sebagai pihak pembeli kan ya, Anda sebagai pembeli itu kan Anda butuh barangnya kan, tapi Anda melalui jasa dan barang. Nah, bagi Tokopedia, nah, dia jasa, gitu. Tokopedia-nya sendiri jasa kan, makanya setiap transaksi yang Anda lakukan kan dikenakan biaya administrasi itu. Ya, kalaupun ada yang tidak mengenakan ya mungkin include di dalam harga gitu. Artinya ada nilai yang akan diterima oleh si Tokopedia, oleh Shopee, oleh Bukalapak gitu ya. Ketika mereka membantu transaksi antara pembeli dengan penjual. Bagi si penjual yang menaruh barangnya di aplikasi tadi, dia akan mendapatkan uang karena dia menjual barang gitu. Itulah pendapatan. Nah, jadi konsepnya ini. Mari kita sehingga satu lagi ya. Nah, di dalam akuntansi hubungan antara ini, jadi transaksi ini gitu, yang menjadikan adanya hubungan antara penjual dengan pembeli, ini kita sebut dengan kontrak. Meskipun tidak harus ada kontrak gitu ya. Jadi belum tentu harus ada kontrak hitam di atas putih, karena kan Anda nggak perlu juga hitam di atas putih kadang-kadang ya. Tapi kalau Anda mau aman ya ada hitam di atas putih, itu disebut dengan kontrak. Jadi biasanya transaksi ini terjadi ketika ada kontrak atau ada kesepakatan antara pembeli dengan penjual sehingga terjadilah transaksi dan transaksi ini menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Nah, itu konsep besar di dalam proses pengakuan pendapatan. Nah, pertanyaannya kalau di dunia akuntansi adalah kapan pendapatan itu diakui kan? Kita judulnya kan pengakuan, kapan diakui? Diakui itu, oh ya, gini, saya kelupaan. Sorry, ada yang kelewat ya. Sorry, saya kembali ke Jamboard ya. Satu lagi. Ya. Kapan diakui? Ya. Kapan pendapatan diakui? Kalau Anda menggunakan cash basis,
Karena pajak itu masih ada yang berorientasi pada cash basis ya. Sementara akuntansi kan sudah accrual basis gitu ya. Tentu saja berbeda kan. Kalau cash basis simple, ya pada saat kas diterima. Ini jawaban yang diberikan oleh para perusahaan. Ya. Jadi kalau sebuah perusahaan kecil ya yang menggunakan cash basis itu, kalau perusahaan besar kan pakai cash basis mah kelewatan banget itu. Jadi pada perusahaan kecil, saya sebut begitu, ketika mereka menggunakan cash basis di dalam akuntansinya, dan kemudian ditanya kapan pendapatan diakui, ya pada saat kas diterima. Karena memang cash basis itu hanya akan mencatat kalau ada uang masuk atau ada uang keluar. Jadi ini simple. Ya, ini tidak kita bahas ya. Ini di luar pembahasan kita. Nah, karena kita sedang membicarakan accrual basis, ya maka pertanyaannya jadi banyak. Apakah gitu jadi ya di sini termasuk ini. Apakah pada saat kas diterima gitu. Apakah pada saat produk atau jasa diserahkan? Diserahkan. Atau bahkan pertanyaan lagi, apakah pada saat kontrak ditandatangani, misalkan gitu. Ya. Kapan itu? Ya, sebenarnya banyak lagi nih, kapan-kapan itu banyak nih. Wah, ini muncul banyak nih. Ini bisa muncul banyak. Cuma yang paling umum dulu ya. Nanti kalau saya ingat saya kasih lagi karena ini banyak banget, nggak semua saya hafal. Tapi yang paling umum itu biasanya pertanyaan dasarnya ini. Apakah pada saat Anda terima uang, gitu, bisa ya, bisa tidak jawabannya, gitu ya. Kemudian apakah pada saat produk diserahkan kepada pembeli, ataukah pada saat kontrak ditandatangani? Kontrak itu panjang ya. Ada yang melalui namanya letter of intent. Letter of intent itu LOI. LOI itu apa bahasa Indonesia? Surat pernyataan minat. Jadi sebelum kontrak ditandatangani itu ada namanya surat pernyataan minat bahwa saya berminat melakukan transaksi dengan Anda. Setelah dipelajari baru kemudian terjadi pembahasan. Itu pun muncul lagi namanya nota kesepahaman. MOU, ya, Memorandum of Understanding. Ada kesepahaman di MOU itu bukan kontrak, itu baru memo. Makanya namanya memorandum itu memo, baru catatan doang. Nah, baru setelah itu ada proses panjang, jadilah agreement, ya perjanjian. Jadi kontrak itu prosesnya panjang, tidak. Nah, saya nggak ngomongin apakah pada saat LOI, letter of intent, apakah pada saat MOU, apakah enggak. Ujungnya adalah kontrak. Ya, apakah pada saat kontrak juga kita sudah bisa mengambil pendapatan. Jadi problemnya ini, dan ini problem ini akan muncul terus-menerus tergantung dari transaksi yang semakin berkembang di dunia ini. Ya. Nah, kayak Anda lah, misalnya ini mungkin saya bawa sedikit ya sebelum kita masuk ke slide. Kalau Anda misalkan membuka akun di, saya nyebutnya Tokopedia terus karena saya langganan di sana ya. Anak saya, istri saya lebih banyak ke Shopee. Ya, kemudian yang lain tuh ada yang ke Bukalapak. Dulu saya Bukalapak, tapi saya lama-lama bingung dengan aplikasinya dan banyak beberapa produk yang nggak nyaman saya. Kemudian pindah, awalnya malah Lazada yang pertama kali ya, Lazada. Begitu banyak produk Cina masuk Lazada, saya pindah. Gitu. Karena menjadi nggak jelas ini produknya benar apa enggak. Sekarang ini lebih nyaman di Tokopedia. Ya, bukan promosi, nggak ada hubungannya. Saya bukan endorsement ya. Tapi saya ingin mengatakan gitu, kalau saya nyebut Topet gitu ya, itu karena memang saya lebih banyak pakai itu gitu. Ya, jadi nggak ada maksud apapun. Jadi misalkan gitu, Anda buka akun di Tokopedia. Kemudian saya beli nih, saya kan nggak kenal Anda kan, di situ kan nggak perlu saling berkenalan. Ya, hey, halo, apa kabar? Kamu siapa? Nggak perlu. Ya beli aja gitu. Ya chatting beliin, jangan chatting kenalan di situ. Ya boleh nggak Kak minta nomor teleponnya? Buset, gitu, kurang kerjaan. Ya, itu bukan aplikasi berkenalan ya, bukan Facebook, ya, bukan Twitter, ini aplikasi jual beli. Jadi Anda buka akun terus saya beli produk Anda. Saya beli, hari ini saya klik, saya submit, saya transfer, kan gitu. Ya. Saya transfer hari ini ke Tokopedia, ya ke rekening Tokopedia. Nah pertanyaannya, hari ini saya mengklik produk Anda, membeli produk Anda, gitu ya. Tentu saja barangnya belum saya terima, tapi saya sudah bayar barang, sudah bayar uang. Itu saya pembeli. Nah sekarang Anda sebagai penjual, di sana dua pihak tuh, ada Tokopedia dan ada pihak penjual. Saya melihat dari sisi penjual. Kalau Anda penjual, kira-kira apakah pada saat Anda lihat notifikasi Pak Kuat sudah ada pembeli namanya Pak Kuat, kemudian sudah membayar, apakah pada saat itu Anda mengaku pendapatan? Kan gitu pertanyaannya. Ataukah pada saat Anda sudah mengirimkan barangnya melalui kurir?
Anda kemas produk yang diminta, Anda kirim ke kurir, dan kemudian send gitu ya. Nah, itu banyak titik-titik tuh yang harus dibahas. Apakah pada saat, saya ulangi, apakah pada saat si pembeli itu menyatakan bahwa saya sudah membayar loh, gitu ya. Ini buktinya ada invoice biasanya ya. Kemudian yang kedua, apakah pada saat Anda sudah mengirimkan produk itu melalui kurir? Oke. Yang ketiga, apakah setelah Anda mendapatkan notifikasi dari kurir tadi, JNE misalkan gitu ya, atau GNT, bahwa produknya sudah diterima oleh pelanggan, karena kan kurir bisa menentukan bahwa sudah diterima gitu kan, sudah sampai tujuan gitu ya. Ataukah ketika si pelanggan menyatakan saya sudah menerima barang itu beda ya, karena antara kurir sama pelanggan tuh beda gitu. Maaf, mudah-mudahan Anda bisa bayangin ya. Artinya saya takutnya gitu, Pak, saya nggak pernah belanja, Pak. Aduh, repot juga nih. Ya, sorry, bukan mengecilkan Anda. Tapi Anda bayangkan begitu, kalau Anda sebagai penjualnya gitu. Ya, Anda bayangkan tadi, apakah ketika si pembeli mengatakan saya sudah membayar, ada invoice, dibuktikan dengan invoice, apakah pada saat Anda mengirimkan barang ke kurir, ekspedisi, ataukah pada saat si ekspedisi mengatakan produknya sampai di rumah si pelanggan, ataukah ketika si pelanggan mengatakan bahwa saya sudah terima barangnya, kan gitu. Biasanya sudah klik saya terima, kemudian bikin komentar, testimoni dan sebagainya. Sampai sini ya, 4. Tambah satu lagi 5. Apakah setelah uangnya diterima dari Tokopedia? Gitu. Karena Tokopedia baru akan menyerahkan uang milik Anda itu setelah transaksinya terjadi, dan itu pun ada jeda waktu beberapa hari. Ya, karena saya nggak punya akun Tokopedia, jadi saya nggak tahu berapa hari itu. Tapi semua yang pengguna akun Tokopedia mengatakan ya, bahwa ya nggak langsung terima duit, Pak. Ada yang 2 hari, 3 hari, 4 hari baru masuk. Gitu. Itu ada 5 titik berarti kan? 5 titik. Nah sekarang bicara akuntansi udah rumit itu. Anda sebagai pelaku penjual di marketplace tadi, Anda sudah dapat 5 alternatif untuk pengakuan pendapatan. Mana yang mau dipakai? Nah, yang begini-begini nih urusannya si akuntan ya. Nah, mari kita bahas sekarang ya. Chapter ini dibagi menjadi 2 seperti chapter yang lalu karena memang cukup banyak, dan mohon maaf saya baru bisa terjemahkan sebagian. Ada sebagian yang tidak sempat saya terjemahkan ya nggak apa-apa lah pakai bahasa Inggris, nanti kapan saya sempat saya akan terjemahkan dan saya share ke Anda melalui portal ya, melalui LMS. Ini materi kita, slide kan sudah yang in English sudah Anda peroleh lah ya. Ini saya coba bantu menerjemahkan supaya gampang juga menjelaskannya. Jadi ada empat tema di sini, yang 2 tema saya tutup gitu ya. Karena kita mau bicara hanya 2 tema saja hari ini. Yang pertama memahami konsep dasar yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan, tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian ada yang namanya pengukuran, measurement. Nilai, tadi kan saya nggak ngomong nilai itu, nilainya berapa nih yang mau diukur gitu ya. Kemudian yang kedua memahami dan mengaplikasikan ada konsep namanya 5 langkah dalam proses pengakuan pendapatan. Mungkin ini terinspirasi dari Ayu Ting Ting ya, dulu ada 5 langkah dari rumah. Ya, pacarku 5 langkah dari rumah. Ini ada di sini 5 langkah dalam proses pengakuan pendapatan. Ya ini saya skip lah. Ya. Ini backgroundnya, jadi IASB itu International Accounting Standard Board, FASB itu Financial Accounting Standard Board. Ini adalah standar akuntansi internasional berbasis di Inggris. Yang FASB ini standar akuntansi di Amerika. Nama standarnya adalah General Accepted Accounting Principles. Ya. Di Indonesia ada namanya Dewan Standar Akuntansi, Dewan DSAK, Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Ya. Cuma kan nggak pernah disebut-sebut di buku lah ya. Indonesia memang kecil untuk urusan yang itu. Ya, jadi diambil ada Inggris, international dengan Amerika. Mereka para pakar di bidang akuntansi ini telah memprediksi, telah memperoleh indikasi bahwa bentuk pelaporan pendapatan belum memuaskan. Tadi tuh yang tadi saya sebutkan saja 5 ini udah membingungkan sebenarnya itu, dan itu menjadi PR dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi dianggap bahwa pelaporan pendapatan itu masih belum clear lah ya. Akhir-akhir ini IASB karena kita basisnya adalah International Accounting Standard, mengeluarkan standar konvergensi. Konvergensi itu penyatuan, ya, harmonisasi, gitu, seperti itu, atas pengakuan pendapatan. Judulnya ini tidak saya Indonesiakan ya, Revenue from Contract with Customers. Dan ini yang tadi saya katakan di PSAK tadi saya intip menjadi PSAK. Sebentar, saya mana pennya belum saya aktifkan.
Ya, di Indonesia itu PSAK 72. Ya. Untuk pendapatan ini dulu ada PSAK 23. Tapi saya cek tadi PSAK 23 ini sudah hilang ya di apa namanya di daftar PSAK yang ada di IAI. Jadi di Indonesia PSAK 72 dan karena memang kita mengadopsi penuh IFRS ya. Jadi ya begitu muncul ya kita pasti adopsi, tinggal berlakunya kapan. Revenue from contract with customer atau pendapatan yang berasal dari kontrak dengan customer. Kontrak dengan pelanggan. Saya terjemahkan dengan kontrak dengan pelanggan. Seperti ini. Ini sudah saya terjemahkan sekarang ya. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mengadopsi asset liability approach. Jadi mengadopsi pendekatan aset liabilitas. Ya sebenarnya gini, sederhana kalau Anda bayangin nggak usah rubet-rubet ya, nggak usah dihafalin nih namanya aset liability approach. Jadi bayangin aja, kalau Anda jualan, Anda pasti kan akan kehilangan aset dong gitu. Dan kemudian ketika artinya aset itu Anda kirim ke orang kan, dan kemudian konsekuensinya Anda terima uang atau terima utang kan gitu, janji. Anda kan gitu ya, kalau saya beli barang Anda lah, nggak usah lewat marketplace. Mas, kamu jualan apa? Saya hobi kopi. Oh ya Pak, saya punya biji kopi Pak. Saya mau jual, ya sudah. Hanya dua peluang Anda kan, terima duit cash dari saya, transfer misalkan, atau Mas, saya nggak punya uang nih, minggu depan ya saya bayar ya. Berarti kan Anda dapat apa? Anda dapat utang gitu. Jadi kas itu adalah aset, kemudian Anda kalau saya nggak bayar, Anda muncul utang di diri Anda. Atau muncul, bagi Anda piutang maaf, bagi Anda piutang, bagi saya muncul utang. Nah, itu disebut dengan asset liability approach. Sama dengan kalau Anda kemudian untuk aset selain kas, saya juga bisa kan mengatakan Mas, saya nggak punya duit nih, tapi saya punya barang yang lain. Bagaimana kalau kita barter, gitu ya, tuker. Jadi Anda ngasih saya kopi, saya kasih produk yang saya punya ke Anda. Setuju, deal nih, ya sudah. Muncul aset juga. Maka di sini nggak sebut dengan cash liability approach ya, karena tidak hanya uang tunai, kadang-kadang bisa non tunai pun Anda terima. Liability itu karena ada muncul kewajiban dari saya gitu, dari saya sebagai pembeli, dan kemudian Anda juga punya kewajiban sebenarnya apa, menyerahkan barang itu. Atau misalkan kalau tadi ini saya balik lagi, sekarang ini yang kedua nih, pandangan tentang asset liability approach. Mas, saya pengen dong kopi Anda kirim ya. Iya Pak. Gitu. Kemudian nih saya transfer hari ini juga, ting saya kirim duitnya. Anda terima uang, tapi saat itu juga Anda punya kewajiban untuk mengirimkan barang itu. Nah itu juga boleh dipandang sebagai asset liability approach ya. Akun perusahaan untuk pendapatan didasarkan pada munculnya aset dan liabilitas dari kontrak dengan pelanggan. Artinya, nah yang tadi waktu saya dengan Anda bertransaksi itu namanya kontrak sebenarnya. Nggak perlu kontrak itu nggak perlu dihitam di atas putih. Untuk yang besar memang harus perjanjian, ada hukum perjanjian. Tapi ketika saya dengan Anda kenal kan kita langsung saja gitu. Oke Mas, saya transfer ya gitu. Atau Anda mengatakan Pak, nggak usah Pak, nanti kalau barangnya udah terima baru transfer. Gitu. Ya, saya ada sahabat saya di Malang, ada kopi dampit itu kalau saya mau pesan sama dia, saya bilang Mas berapa? Nanti aja Pak, kalau barangnya sudah diterima baru Bapak kirim uangnya gitu. Ya itu kesepakatan ya, kontrak itu. Itu kemudian perusahaan menganalisis kontrak dengan pelanggan karena kontrak menginisiasi transaksi pendapat. Tadi di sini sudah saya jelaskan ya. Jadi kontrak itu memunculkan transaksi memunculkan pendapatan bagi perusahaan. Di mana kontrak mengindikasikan adanya suatu transaksi tadi ya. Sudah saya jelaskan dalam bentuk gambar tadi. Dan kemudian kontrak itu menyediakan pengukuran dalam, artinya di kontrak itu ada nilainya, disepakati, bukan cuma Mas saya mau beli kopinya ya, titik, oh ya Pak, gitu dong, berhenti. Kalau berhenti gitu doang nanti bingung, saya mau transfer Anda berapa, Anda pun nggak ngasih harga ke saya, yang nggak akan terjadi pasti, gitu ya. Ya harus ngomong dong, Mas kirim kopinya ya, berapa? 1 kilo misalkan. Yang roastednya agak-agak apa namanya, agak-agak matang, ya. Kemudian di blend kalau bisa. Kemudian Anda mengatakan, saya tanya lagi, berapa harganya Mas? Anda sebutkan harganya kan gitu. Jadi pasti ada pengukuran, ada nilai di sana. Kalau tidak ada penilaian, nggak bisa dicatat nanti oleh akuntansi. Mengkhususkan pada janji yang harus dipenuhi, tadi kewajiban, ya promise, ya liability sebenarnya, liability atau promise, janji yang harus dipenuhi. Anda kan, saya bayar ke Anda janji dong untuk berjanji untuk mengirimkan barangnya.
Ini saya skip ya. Jadi ini key objectives-nya ada tujuan utamanya, pengakuan pendapatan dan sebagainya itu. Kemudian nanti kita akan bahas ini 5-step process for revenue recognition. Jadi bagaimana proses mengakui pendapatan melalui 5 langkah. Ya, 5 langkah itu yang pertama adalah ini mengidentifikasi kontrak. Jadi kontraknya diidentifikasi dulu, kesepakatan itu diidentifikasi dulu. Anda menganalisis kira-kira begitu. Perjanjian antara si A, pembeli dengan penjual itu kayak gimana. Yang kedua, mengidentifikasi atau menganalisis spirit performance obligations. Nah ini istilahnya begitu, ya saya nanti terjemahkan juga apa adanya ya. Obligation itu kewajiban, performance itu kinerja, spirit terpisah. Jadi kewajiban kinerja terpisah. Jadi mengidentifikasi ada atau tidaknya kewajiban kinerja terpisah yang tertera di dalam kontrak. Seperti apa nanti kita lihat. Yang ketiga, determine transaction price, menentukan harga jual. Nah, ini tadi nih harus ada nih harga jualnya. Ya, kalau tidak nggak bisa dianggap sebagai transaksi. Kemudian yang keempat, mengalokasikan transaction price to the spirit performance obligation. Jadi harga tadi kita alokasikan ke dalam kewajiban kinerja. Kewajiban kinerja itu tadi ya, saya wajib membayar ke Anda, saya sebagai pembeli, Anda sebagai penjual wajib mengirimkan produknya ke saya. Itu namanya performance obligation. Tapi konteksnya tentu saja di sini dilihat adalah penjual, ya, jadi bukan pembeli. Kemudian recognize revenue when its performance obligation is satisfied. Jadi kapan Anda mengakui pendapatan? Jadi nomor 5 ini ya ujungnya lah ya. Kapan Anda akui pendapatannya? Atas setiap setiap kewajiban kinerja yang sudah terpenuhi, satisfied. Kemudian revenue recognition principles-nya nanti ujungnya adalah performance obligation assessment. Jadi ketika sudah ada penyelesaian kewajiban. Nah, berarti dari sini, tadi kan saya ingat ya, tadi saya ngasih 5 kemungkinan pengakuan pendapatan ketika saya jual beli melalui online dengan Anda tadi. Maka kata kuncinya jawaban ini, performance obligation is satisfied. Jadi ketika kewajiban Anda sudah terpenuhi. Yaitu kapan? Yaitu ketika Anda mengirim barang ke saya. Nah, hanya sampai sana belum selesai persoalannya. Ketika ngirim, apakah waktu Anda ngirim di JNE, kan bisa sampai, bisa enggak. Karena banyak tuh kan komplain. Saya sudah bayar sampai sebulan barangnya enggak sampai. Padahal sudah diklik selesai misalkan. Itu kan dispute namanya. Nah, jadi itu perlu dipertimbangkan ya, apakah pada saat Anda ngirim di ekspedisi ataukah ketika barangnya sudah diterima. Karena kata satisfied ini ya selesai gitu. Contoh ya, asumsikan perusahaan Airbus Prancis ya, karena Airbus itu dari Prancis. Kalau DC Donald's Donald, jadi saya lupa. Itu di Amerika ya, Airbus itu Prancis, kalau DC itu di Amerika. Mengasumsikan bahwa perusahaan Airbus, perusahaan yang memproduksi pesawat ini, menandatangani sebuah kontrak penjualan. Nah, jadi kalau perusahaan besar ya kontraknya tertulis ya. Pesawat dengan Cathay Pacific Airlines ya dari Hong Kong. Ya, jadi Cathay Pacific ini membeli pesawat dari Airbus senilai 100 juta. Ini kan simpel ya, tapi mari kita analisis ya, meskipun sederhana. Anda, ini gampang Pak. Ya, kan kita mau analisis prosesnya 5 langkahnya, ayo ting-ting tadi itu ya. Langkah 1, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Kita identifikasi dulu kontraknya gimana nih? Kontraknya ada nggak? Oh ada. Kontraknya sudah ditandatangani oleh dua belah pihak. Kalau di Indonesia menggunakan meterai karena setiap kontrak terhutang dia meterai. Minimal dua lembar ya, atau dua kopi. Jadi 1 kopi untuk ini Airbus, 1 kopi untuk Cathay Pacific Airlines, dan masing-masing itu diberikan materai yang berselisihan. Jadi Airbus akan mendapatkan kontrak yang materainya ditandatangani oleh Cathay, sedangkan Cathay Pacific akan mendapatkan kopi kontrak yang materainya itu ada di sisi Airbus yang menandatangani. Begitu perjanjian. Jadi ada ya sudah, berarti selesai nih nomor 1. Kira-kira begitu ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah dalam kontrak. Kewajiban kinerja terpisah itu artinya gini, transaksinya kan transaksi jual beli pesawat. Ada nggak transaksi selain jual beli pesawat? Itu maksudnya. Jadi kewajiban kinerja terpisah. Airbus hanya memiliki 1 kewajiban kinerja saja, yaitu menyerahkan pesawat kepada Cathay Pacific. Berarti nggak ada. Ya. Jadi kewajiban kinerja terpisah atau separate performance obligation-nya tidak ada.
Nah, apabila Airbus juga setuju untuk memberikan layanan perawatan pesawat, maka kewajiban kinerja terpisah ini akan dicatat sebagai konsekuensi atas janji tersebut. Nah, jadi apabila misalkan selain jual beli pesawat, terus Airbus mengatakan, oke Pak, nanti untuk perawatannya ke kami juga ya, bikinlah perjanjian ada perawatan, maka itu disebut dengan kewajiban yang terpisah, ya kewajiban kinerja terpisah. Kemudian yang ketiga, itu tadi tidak ada yang nomor 2 ya. Nomor 3, tentukan harganya. Berapa harganya yang tercantum di dalam kontrak. Jadi di kontrak tercantum 100 juta. Sorry, ini millionnya belum diganti ya, juta. Euro, ya sudah, berarti ini adalah nilai transaksinya. Nah, langkah 4, alokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah kalau ada, jadi 4 ini, kalau ada kewajiban kinerja terpisah. Tadi kan nggak ada ya, artinya cuma jual beli pesawat, nggak ada lagi transaksi lain, ya maka Anda tidak perlu mengalokasikan 100 juta ini ke dalam kinerja terpisah. Pada kasus ini Airbus hanya memiliki satu kewajiban kinerja, yaitu menyerahkan pesawat kepada Cathay Pacific, sehingga tidak ada kewajiban terpisah dan tidak ada harga yang dialokasikan ke sana. Nah, maksudnya gimana nomor 4 ini Pak? Maksudnya gini, kalau tadi si Airbus itu juga selain menjual pesawat dan juga menandatangani perawatan, ya maka nilai yang tertera di dalam kontrak harus dipisah gitu. Berapa harga untuk pesawat, berapa harga untuk perawatan, itu maksudnya yang nomor 4. Ya, mengalokasikan ini. Yang kelima, pengakuan pendapatan. Nah, baru kita akui. Bagaimana pengakuan pendapatan pada tersebut ya, pada saat tiap kewajiban kinerja terpenuhi. Airbus mengakui pendapatan sebesar 100 juta atas penjualan pesawat ke Cathay Pacific pada saat telah terpenuhi kewajiban kinerjanya. Kapan? Nah, ini kata kuncinya ya. Ini. Gitu. Ya, itu kata kuncinya. Maaf saya bold, nanti saya bold lupa. Yaitu pada saat si Airbus ini telah menyerahkan pesawat kepada Cathay Pacific. Menyerahkan itu artinya gimana? Ya harus ada tanda bukti dong, gitu. Ya. Ada bukti tanda terima. Nah, kalau tidak ada bukti tanda terima, ya maka dianggap belum selesai. Itulah mengapa kalau di perusahaan-perusahaan besar sebenarnya pengakuan pendapatan relatif lebih mudah ya. Jadi begitu saya sudah nyerahin, oke, mana berita acara? Biasanya bentuknya berita acara ya. Mana berita acara serah terima pekerjaannya? Belum ada Pak, ya nggak bisa dianggap. Dari segi hukum nggak bisa, akuntansi juga akan mengikuti itu. Oh tidak ada berita acara serah terima, ya maka tidak bisa diakui atau belum bisa diakui bahwa Anda sudah menyerahkan pesawat. Jadi harus ada bukti tanda terima. Nah, maka yang kasus tadi, yang online tadi, Anda dengan saya tadi itu, ya dasarnya ini. Kalau Anda menyerahkan produk Anda ke pelanggan, maka Anda baru boleh mengakui pendapatan ketika ada bukti tanda terima dari pelanggan, bukan dari, ini kan pelanggannya Cathay Pacific ya. Jadi dari pelanggan, bukan dari ekspedisi, gitu. Bukan dari kurirnya ekspedisi ketika dia klik sudah sampai barangnya, tapi harus dari bukti tanda terima yang ditandatangani oleh, yang di-approve oleh pelanggan. Itu ya kata kuncinya. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Nah, ini detail sekarang ya. Ini contoh rinci. Jadi mari kita bahas proses 5 langkah tadi satu persatu. Misalkan contoh 1 nih ya. Ini yang detail ya. Langkah 1 tadi kan mengidentifikasi kontrak. Contohnya seperti ini kasusnya. Asumsikan Taylor Engler atau Taylor memesan secangkir ukuran besar kopi hitam seharga $3 dari Bean. Bean itu toko kopi yang ada di Alfamart sekarang ya. Kalau kita dulu kenalnya Mr. Bean. Bean itu kacang ya. Biji-bijian lah. Kemudian Taylor menyerahkan $3 kepada barista Bean dan menuangkan kopi ke dalam sebuah cangkir besar dan memberikannya ke Taylor. Ini sederhana kan? Bayangkan aja lah Anda datang ke kafe kopi, kemudian Anda pesan kopi, ya Anda ke Starbucks misalkan gitu ya. Maaf ya saya sebut merek nih. Anda datang ke Starbucks kan katanya keren kalau Anda ke Starbucks. Kemudian bayar $3 gitu ya. Anda mintanya adalah Americano. Americano itu kopi hitam. Atau black coffee, ya itu kopi hitam. Mahal itu. Tapi kalau Anda kopi hitam di warung murah, ya 5.000, 3.000. Jadi beda nama, beda harga ya.
Jadi Anda pesan black coffee $3. Nah, ketika teller menyerahkan $3 kepada barista tadi, di mana baristanya kemudian menuangkan kopi dan menyerahkan kopi itu kepada Anda, maka ini kita cek. Ini kan tidak ada hitam di atas putih ya, tidak ada kontrak ya. Pertanyaannya berapakah pendapatan yang harus diakui oleh BIN atas transaksi ini. Nah, kita analisisnya kontrak ini kontrak nggak? Iya. Jadi kontrak itu tidak harus tanda tangan kayak Airbus dengan Cathay Pacific tadi. Anda datang ke kafe, pesan, Mas, saya minta kopi hitam. Ya, so sorry, Mas, saya pesan black coffee, ya karena mahal harganya kan. Kemudian, oke, itu sudah transaksi sebenarnya. Kemudian si baristanya bikin ini Pak, ya itu kalau baristanya yang sekaligus menangkap sebagai kasir. Atau Anda pesan di kasir, Mbak, saya minta americano, gitu ya. Berapa? 60.000 bayar. Nah itu udah transaksi, itu kontrak namanya, gitu. Kontrak memiliki substansi komersial, jadi ada unsur komersialnya di sana karena Anda menyerahkan uang dan Anda membutuhkan kopi tadi. Ya, Taylor memberi uang tunai atas kopi yang diterimanya tadi kan ya. Jadi Taylor bayar, kemudian dia dapat kopi. Itu namanya ada substansi komersialnya. Para pihak telah menyetujui, maaf, mungkin saya sebelum kesini. Nah, bagaimana kalau substansinya tidak komersial? Nah, maka tidak bisa dicatat. Ya, hanya saja kan pertanyaannya adalah apa ada perusahaan bertransaksi tidak komersial? Ada Pak, mereka menggratiskan. Nah, menggratiskannya apakah setiap saat atau hanya kurun waktu tertentu karena sebagai promo gitu ya, sebagai marketing. Kalau udah kejawaban adalah iya Pak, dia selalu menggratiskan setiap saat. Nah, jadi dia bukan perusahaan, dia yayasan, nggak perlu catat. Kan ada tuh ya, makan sepuasnya cukup 5.000 bagi kaum duafa. Ada yang kemudian warung gratis makan dengan syarat membaca satu ayat surat misalkan, satu ayat suci, maaf yang muslim misalkan gitu ya, dan sebagainya. Ya itu bukan yayasan pasti ya, dia bukan perusahaan, pasti yayasan. Karena kalau perusahaan kita konteksnya adalah substansinya komersial. Para pihak telah setuju menyetujui kontrak. Tadi meskipun tidak disepakati, ya, atau tidak ada apa saja, tidak ada putih, tapi itu sepakat. Contoh begini, Mbak, saya pesan americano. Oh ya, terus yang ukuran apa Mbak? Grande misalkan gitu ya. Anda pengen yang besar. 50.000 Pak, tadi saya 60.000 ya. 60.000 Pak, ya sudah. Begitu Anda bayar itu artinya Anda menyetujui untuk membeli produk dengan harga yang sudah ditetapkan. Apapun itu, ya itu berarti nggak perlu kontrak itu tanda tangan dulu, nggak perlu ya. Taylor setuju untuk membeli kopi dan Bin setuju untuk menjualnya, berarti itu sudah terjadi kontrak di antara kedua belah pihak. Identifikasi hak para pihak telah terlaksana. Taylor memiliki hak atas kopi dan Bin memiliki hak untuk menerima uang. Nah ini bicara tentang hak masing-masing pihak. Jadi kalau kita bicara langkah satu itu, jadi gini, tadi kan yang pertama itu kan simpel banget. Nah ini detail nih. Apakah kontraknya memiliki substansi komersial? Tanya dulu tuh. Kemudian kedua, bagaimana para pihak apakah sudah setuju atau tidak dengan kontrak? Kemudian bagaimana hak para pihak? Si Taylor butuh kopi, hak kopinya sudah dikasih belum? Kemudian si penjual bin tadi dia punya hak mendapatkan uang dong, pembayaran sudah diterima belum hak pembayaran uangnya? Kira-kira gitu. Ya, jadi kita mengidentifikasinya seperti itu. Syarat pembayaran sudah teridentifikasi. Nah, Taylor setuju untuk membayar sebesar $3 atas cangkir kopi. Jadi tadi kan baru mengidentifikasi haknya kan. Jadi haknya masing-masing dapat kopi sama dapat uang. Nah sekarang yang keempat adalah apakah syarat pembayaran sudah teridentifikasi? Oh ya, Taylor sudah setuju dengan $3 atas satu cangkir kopi. Nah maka sangat dimungkinkan bahwa kesepakatan akan diperoleh. Jadi Bin telah menerima uang sebesar $3 sebelum menyerahkan kopi. Yang tadi saya bilang. Jadi kadang-kadang Anda bayar dulu tuh di kasir kan sebelum Anda dapat kopinya. Karena memang begitu umumnya transaksinya. Tapi di tempat lain kan Anda bisa order dulu kan ya. Open disebutnya ya. Jadi open order. Jadi Anda duduk dulu mau pesan apa? Saya bisa kopi ya. Dikirim dulu sama dia. Anda bayar belakangan kan bisa juga begitu terserah. Model kontraknya itu tidak sama di setiap perusahaan. Nah itu disebut dengan kontrak dengan pelanggan. Ya, tampak bahwa Bin dan Taylor memiliki kontrak yang valid antara satu dengan yang lain. Nah, kenapa valid? Karena Taylor sudah setuju. Bagaimana kalau Taylor tidak setuju? Ya, ketika dia dikasih tahu berapa harga satu kopi $3, $3 gitu ya. Lalu tadi ke Starbucks, oh 60.000, 60.000. Pak di warung sebelah saya cuma 3.000 Pak. Ya sudah, Anda pindah. Nggak jadi Pak, selesai, berarti kontraknya batal gitu ya.
Bagaimana dengan langkah kedua? Langkah kedua itu mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah. Ada nggak gitu loh maksudnya? Ada nggak kewajiban kinerja terpisahnya? BIN memiliki sebuah kewajiban kinerja untuk menyediakan secangkir kopi saja. Jadi untuk transaksi tadi, BIN hanya punya kewajiban menyediakan kopi, nggak ada yang lain. Karena teller cuma pesannya kopi. Nanti kalau teller, Pak, saya mau pesan yang lain, pesan ini, pesan itu, ya itu nanti lain lagi gitu ya, lain lagi. Kan kalau Anda lihat ke Jiko, ke apa tadi Coffee Bean, kemudian Anda ke Starbucks, gitu ya, Anda ke tempat kopi-kopi yang lain lah, gitu ya. Itu kan biasanya mereka nggak hanya jual kopi ya, kadang jual macam-macam tuh. Kalau ke Ciko ya dia jual donat. Dulunya jualan donat, sekarang jualan kopi. Tapi sekarang malah jualan kopi dengan donat, gitu ya. Kemudian ada cookies, sorry bukan cookies nyebutnya apa ya, ya makanan-makanan kecil lah, kue-kue, gitu ya, kue-kue, roti dan sebagainya. Beberapa toko kafe juga menyediakan makan berat malah ya, ada yang aneh-aneh lah, ada pizza, ada ini, ada itu dan sebagainya. Nah kalau dia pesannya bukan cuma kopi doang, urus nanti kita lihat di slide berikutnya. Kemudian menentukan harga transaksi, BIN tidak memiliki kewajiban kinerja lain, artinya nggak ada lagi kan karena hanya pesan kopi saja. Kemudian untuk transaksinya sudah jelas, jadi harganya adalah $3 dan tidak ada diskon. Anda bisa nanya kan, $3 lagi ada diskon nggak Mbak? Nggak ada, ya sudah. Ya, berarti harga $3. Karena bisa saja kan satu ketika ada diskon, biasanya di hari-hari tertentu. Atau penyesuaian harga lainnya yang tersedia, oleh karena itu harga transaksinya adalah $3. Yang keempat, mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban terpisah. Nah, kalau ada kewajiban terpisahnya, ada nggak kewajiban terpisah? Nggak ada, ya sudah. Ya mengingat bahwa BIN hanya memiliki satu kewajiban kinerja, maka, ini ada kata maka ya, maka tidak ada alokasi yang diperlukan. Dan kelima, mengakui pendapatan pada saat setiap kewajiban kinerja telah terpenuhi. Nah, kewajiban, ingat ya, pendapatan tadi baru diakui ketika kewajiban sudah dipenuhi. Satisfied bahasa Inggrisnya di sini. Terpenuhi itu kapan? Ya ketika si pembeli sudah menerima produknya dan Anda sebagai penjual sudah menerima uang. BIN memenuhi kewajiban kinerjanya ketika Taylor mendapatkan kendali atas kopi, ya disebut dengan control of coffee. Artinya mendapat kendali itu artinya begitu saya kasih kopinya, ya si Taylor bisa menguasai penuh atas kopi itu ya, dia minum gitu ya. Nggak ada tarik kembali, mama mas jangan, Anda kan belum bayar masa tarik lagi, nggak begitu gitu ya. Jadi begitu kasih ya sudah, itu hak dia gitu ya. Itu maksudnya kendali atas kopi. BIN harus mengakui $3 sebagai pendapatan yang berasal dari transaksi pada saat Taylor menerima kopi. Tapi di sini tadi asumsinya Taylor bayar di depan ya. Jadi waktu bayar itu belum diakui, nah, tapi gini gampangnya. Waktu si Taylor bayar $3 itu belum diakui sebagai pendapatan. Tapi pada saat kopinya sudah diserahkan, baru di situ titik pengakuan pendapatannya. Alah Pak, itu paling selisih 5 menit Pak. Iya, itu kalau selisihnya 5 menit. Karena di kafe yang sama. Bagaimana kalau ada jeda waktu? Gitu loh. Anda pesannya online tadi, kan jeda waktu. Gitu ya. Anda pesan sekarang, dikirimnya nanti, ya seminggu lagi. Nah, itu tadi, Anda udah bayar kayaknya itu. Saya udah bayar duluan. Kling ke Tokopedia. Anda kirim barangnya seminggu kemudian. Ya, maka pengakuan pendapatannya adalah ketika Anda sudah memenuhi kewajibannya, gitu. Nah, kemudian langkah 2, sekarang kita bahas yang langkah 2 detail ya, mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah. Ada nggak sih kewajiban, atau gini, apa sih yang dimaksud dengan kewajiban terpisah? Saya singkat ya, kewajiban terpisah, dan kemudian bagaimana mengidentifikasinya. Ya. Ini contohnya nih, esoknya Tyler memesan secangkir kopi lagi nih. Dia pengkopi berat nih kayak saya nih, seharga $3 dan juga memesan 2 bagels. Bagels itu ternyata dari bahasa Inggris ya, bagels namanya. Kita itu makanan khas mana tuh, Jawa Tengah tuh ya, bagelan. Dengan harga $5. Barista menyediakan produk ini dan Taylor membayar $8. Nah, Anda lihat nih. Jadi Taylor itu membeli kopi dan juga kue gitu $5. Kemudian kasir merangkap barista ini ya, menyediakan produk ini dan kemudian Taylor membayar $8. Berarti kan ada 2 kewajiban sebenarnya di sini, atau dua transaksi ya, sebelumnya 2 transaksi yaitu kopi dan bagelan dengan kue. Gitu. Dan harganya pun berbeda. Kopi $3, bagelan $5. Nah, pertanyaannya berapakah pendapatan yang harus diakui oleh BIN atas pembelian 2 item? Gampang Pak, 8. Iya, itu kan kita udah tahu ya. Tapi akuntansi ini kan transaksi sederhana, tapi nanti kalau ada transaksi yang rumit caranya begini gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda mikir
ini kurang kerjaan ya akuntansi ya, kayak gini aja dibahas. Ini adalah transaksi sederhana yang nantinya Anda aplikasikan ketika ada transaksi antara dua perusahaan yang gede-gede itu di Indonesia dengan di luar negeri yang ternyata rumit itu di dalam kontraknya. Maka cara membedahnya pengakuan pendapatan itu seperti ini, gitu. Ya, jadi jangan sampai bilang, simple Pak. Iya, simple. Nanti pas ujian nggak simple tuh, Anda puning sendiri gitu. Kontrak yang sah, langkah satunya tadi ya, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan dulu, di mana kontrak yang sah berlaku, saya skip lah, pokoknya ada kontrak tadi, ada kesepakatan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi ada nggak kewajiban terpisah. Nah, BIN harus menentukan apakah penjualan kopi dan penjualan bagelan ini melibatkan satu atau dua kewajiban. Artinya kopi dan bagelan itu apakah satu kewajiban atau dua kewajiban. Jadi BIN dulu yang menentukan. Kalau BIN mengatakan, enggak Pak, itu satu paket, berarti satu kewajiban. Berarti waktu ngirim ke mejanya si Taylor, anggaplah si Taylor duduk di meja gitu ya, duduk di kursi ya, bukan di meja, duduknya di kursi, di depannya ada meja. Gitu. Nah, kemudian si baristanya datang, pramusajanya datang, menyerahkan kopi sekaligus dengan roti bagelan, itu dianggap satu kewajiban. Tapi kalau misalkan ngirimnya satu-satu, kopi dulu ya, bagelan nanti mau dimasak dulu, nah, berarti dia dua kewajiban. Jadi tergantung. Silakan BIN yang menentukan apakah ini adalah satu atau dua kewajiban. Berbagi kewajiban kinerja ada ketika dua kondisi berikut terpenuhi. Jadi kalau ada beda kewajiban, maka harus terpenuhi dulu kondisi ini. BIN harus menyediakan produk dan layanan yang berbeda. Nah, ada nggak produk dan layanan yang berbeda untuk hal itu? Kalau memang ada, maka dianggap kewajiban yang terpisah. Tapi kalau tidak, ya dianggap kewajiban yang sama. Produk BIN berbeda dalam kontrak jika kewajiban kinerjanya adalah sangat bergantung pada atau tidak saling terkait dengan janji-janji lain dalam kontrak. Maka setiap kewajiban kinerja harus dipertanggungjawabkan terpisah. Gampangnya begini. Jadi kalau ada pembelian dua produk yang berbeda, kita analisis dulu apakah menimbulkan kewajiban yang terpisah atau tidak. Yang bisa menjawab si perusahaan ya. Karena dua kafe yang berbeda bisa dua perlakuan yang berbeda dan itu sah-sah saja dalam akuntansi. Jadi akuntansi nggak pernah mengatakan pokoknya kalau kafe kayak begini ini satu kewajiban ya. Kalau kayak begini nggak begitu ya. Jadi terserah si pembelinya, dia yang menentukan apakah ini satu atau dua kewajiban gitu. Nah di sini disimpulkan ya untuk kasus ini ya oleh akuntansi disimpulkan BIN memiliki dua kewajiban karena satunya kopi, satunya adalah bagelan. Pak yang kopi tapi satu gimana? Begini, ya contoh saja. Mas saya kopi ya tanpa gula, nah, gitu ya. Kan sudah ada gula tuh, tapi nggak pakai gula. Atau Mas saya kopi tapi gulanya dikasih sedikit, gitu. Nah pasti harganya kan tetap sama ya $3. Berarti antara sebenarnya ada dua produk kan, ada kopi, ada gula. Tapi karena dia dalam satu kesatuan, maka itu dianggap dengan satu kewajiban. Meskipun Anda bisa lihat ya, Pak, kami biasa menyediakan terpisah antara kopi dengan gula. Jadi kopinya selalu kopi pahit ya tanpa gula dan kemudian Anda dikasih kopi gula saset biasanya begitu ya. Nah, apakah itu terpisah? Sebenarnya itu dua produk kan, ada kopi, ada gula gitu ya. Gulanya biasanya dikasih dua saset tuh biasanya. Karena saya nongkrong di mana tuh kopi kasih dua saset. Nah, itu dua produk yang berbeda. Tetapi itu satu kemasan gitu, satu set gitu ya. Jadi mau si pengopinya ini suka gula atau tidak gula, pokoknya mereka punya standar pelayanannya adalah ini saya kasih kopi dan ini gulanya gitu. Nah kalau kayak gitu satu kewajiban namanya, meskipun produknya berbeda. Kecuali gulanya bayar Pak, itu lain lagi. Misalkan mereka hanya menyediakan black coffee itu harusnya pahit ya. Kemudian begitu boleh saya minta gulanya, maaf Pak gulanya terpisah Pak, harganya sekian. Nah berarti itu dua kewajiban. Ya saya pernah ke mana ya dulu ya, waktu ke Australia kami transit di Sydney mau ke Adelaide. Pas di Sydney saya pesan kopi gitu, kemudian waktu itu saya suka manis ya, saya pengen banget yang namanya gula khusus lah ya. Kemudian saya tanya, bisa nggak saya dapat itu? Gitu. Dia bilang, oh nggak bisa Pak, maaf itu harganya terpisah. Kalau Bapak mau harganya sekian. Mahal, jujur aja. Hampir sama dengan harga kopinya. Wah ya ngapain gitu loh. Kira-kira begitu. Nah kalau kayak begitu, maka dia dua kewajiban. Jadi ternyata di luar negeri itu gula tuh mahal. Ya nggak kayak kita ya, gula tuh obral.
Makanya kalau Anda datang ke Jawa Tengah, Jawa Timur, disuguhi teh, itu kopinya, atau teh atau kopi itu pasti manis. Jadi kalau Anda datang ke Jawa Barat, insya Allah tawar. Ya, karena Jawa Barat tuh dia sudah manis mereka, ya, jadi nggak perlu pakai gula. Maaf. Ya. Bahkan ke satu daerah di Jawa Timur itu saya pernah dikasih teh gitu, manis. Saya pikir ini bukan teh dikasih gula, tapi menurut saya ini gula dikasih teh gitu ya. Karena manisnya, aduh, ampun deh. Mungkin saking gula itu murah kali di sana ya. Mereka nggak tahu di luar negeri itu gula mahal. Baik, berikutnya 3, ya, menentukan harga transaksi. Berapa tuh transaksinya? Tadi ada 3 dan ada 8 ya, 3 kopi dan 5 apa tadi, bagelan ya bagelan ya, kue. Totalnya 8. Kemudian mari kita alokasikan 8 ini kemana? Ya, jadi setiap kewajiban berbeda dan tidak saling terkait dan harganya juga terpisah, maka tidak ada alokasi harga transaksi yang diperlukan. Oh maaf. Setiap kewajiban berbeda dan tidak saling terkait dan harganya juga terpisah, maka tidak ada alokasi atas. Jadi maksudnya gini, yang 8 ini nggak perlu dialokasikan secara proporsional, maksudnya begitu. Ya sudah dipisah aja. Kopinya 3 gitu ya, penjualan bagelannya 5. Ya memang begitu kan Pak. Ya nanti ada yang diproporsionalkan soalnya gitu ya. Jadi seperti tadi tuh, satu paket tapi harganya terpisah, itu Anda harus proporsionalkan. Di sini tidak diproporsionalkan ya. Kopi 3 masing-masing ya, kemudian si bagelannya harganya 5. Jadi masing-masing dipisah. Dan terakhir mengakui pendapatannya, yaitu pada saat BIN telah memenuhi kewajiban kinerja, yaitu ketika kopi dan bagelan diberikan kepada Taylor dan kendali produk telah beralih ke tangan pelanggan. Disitulah pengakuan pendapatan boleh diakui. Dan BIN akan mengakui pendapatan sebesar 8, yaitu 3 plus 5 ketika Taylor menerima kopi bagelan. Ini adalah kesimpulannya. Jadi yang kuning-kuning itu kesimpulannya di dalam penjelasan ini. Kemudian, sudah 1,5 jam ini ya. Kita lihat contoh yang lain, langkah 3, saya percepat ya. Langkah 3 tadi baru langkah 2 nih, masih 5 langkah lagi, berarti 3 langkah lagi ya. BIN tertarik untuk meningkatkan penjualan smoke jumper coffee. Ini saya belum tahu jujur aja apa ini smoke jumper coffee. Ya, ini jenis kopi lah gitu ya. Smoke jumper coffee BIN pada hari Selasa, yaitu hari kerja yang lambat bagi toko. Maksudnya Selasa itu sepi gitu ya. Jadi BIN itu berniat untuk meningkatkan penjualan smoke jumper coffee di hari Selasa, karena Selasa itu biasanya sepi di toko ini. Biasanya produk ini dijual dengan harga 10 untuk kemasan ukuran 12 ons, tetapi BIN memutuskan untuk memotong harga sebesar $1 menjadi 9 berarti ya. Ketika pelanggan membelinya pada hari Selasa, harga diskon sekarang menjadi 9 per kemasan. Taylor datang ke toko pada hari Selasa dan memutuskan untuk membeli sekantong smoke jumper coffee bean serta membayar $9. Jadi ini hanya hari khusus ya, Selasa ini ceritanya hari khusus, ada diskon. Nah, bagaimana pengakuan pendapatan oleh BIN? Nah, ini kita lihat 5 langkahnya. Langkah pertama, ada nggak kesepakatan, sini juga jelas ya, karena si Taylor sudah setuju dengan harganya dan dia akan membeli. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kewajiban terpisah. Ada nggak kewajiban terpisah? BIN memiliki kewajiban kerja untuk menyediakan sekantong smoke jumper coffee bean, jadi ini biji kopi ya untuk Taylor. BIN tidak memiliki kewajiban kinerja lain untuk menyediakan produk yang lain. Jadi hari ini Taylor cuma datang, hari Selasa Taylor datang ke toko BIN hanya untuk membeli biji kopi, kira-kira begitu. Jadi dia nggak beli kopi, nggak beli bagelan, sehingga hanya satu biji kopi yang dibeli. Kemudian transaksinya berapa? Tadi sudah dijelaskan, transaksinya adalah 9, bukan 10. Kenapa? Karena ada diskon. Ya. Jadi yang diakui sebagai pendapatan adalah 9. Nah, maka kalau pajak juga harus begitu tuh. Kalau mau konsisten, jangan, kan harganya 10, ada diskon tuh urusan Anda. Diskon tidak bisa mengurangi pendapatan. Diskon tidak boleh dicatat sebagai beban. Wah, repot juga nih orang pajak kalau kayak begitu ya. Ini kan strategi perusahaan. Ya, supaya laku, daripada nggak laku, kalau nggak laku kan nggak dapat duit nggak bayar pajak, gitu cara berpikirnya ya. Kemudian mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. Hanya ada satu kewajiban kinerja sehingga tidak ada alokasi apapun ke kewajiban kinerja terpisah. BIN telah memenuhi kedua kewajiban kinerjanya, maka BIN harus mengakui pendapatan sebesar 9 ketika Taylor menerima smoke jumper coffee beans. Ya, jadi di kasus ini tidak ada kewajiban terpisah. Nah, mari kita lihat langkah yang berikutnya, langkah keempat, yaitu mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah kalau ada.
Nah, ini kalau ada terpisah. Ya, mari kita lihat. Harga transaksi dialokasikan untuk berbagai kewajiban kinerja berdasarkan, ini tidak saya terjemahkan, ya relatif standalone selling price masing-masing atau mereka. Maksudnya begini, kalau misalkan nanti ada produk yang berbeda lebih dari satu dan kemudian produk itu ternyata dianggap memiliki kewajiban yang terpisah bagi si penjual, ya maka nanti kita akan gunakan pengalokasian harganya itu menggunakan yang namanya relative standalone selling price. Jadi harga jual relatif kalau mereka dijual terpisah, itu maksudnya. Ini istilah-istilah yang pinter-pinternya mereka bikin istilah saja lah ya, relative standalone selling prices. Pada saat yang sama, Bin menawarkan diskon $2 untuk pembelian secangkir besar kopi ketika mereka membeli sekantong kacang motor mocha premium. Nggak ngerti juga saya ini apa motor mocha ya. Ya, nama jenis kacang mereka yang dijual ya, premium. Yang biasa dijual dengan harga $12. Seperti diuraikan sebelumnya bahwa secangkir besar kopi itu biasa dijual dengan $3. Jadi pada saat gini, maksudnya gini, pada saat si Taylor tadi ya, ini penjelasannya kurang menurut saya. Ini karena saya terjemahkan apa adanya, tapi kalau Anda baca bukunya nih jelas. Jadi gini, Taylor itu beli kopi, nah harganya $3, tapi pada saat yang sama ditawarkan juga kalau Anda beli sekantong kacang atau satu package, satu kantong, satu kemasan lah gitu ya, motor mocha premium, maka Anda akan dapat diskon $2, di mana biasanya dijualnya $12, gitu maksudnya ya. Jadi harga kacangnya 12 dikurangi dengan 2 berarti kan 10. Kemudian beli kopi 3 gitu. Berarti $13 yang akan dibayarkan oleh si Taylor. Ya, berapakah pendapatnya Jacob Lebin pada saat dia menjual kopi sekaligus menawarkan kacang yang diberikan diskon? Mari kita lihat kontraknya, saya kira sudah clear ini ya. Kemudian kewajibannya, nah mari kita lihat nih. Kemasan biji motor mocha dan secangkir besar kopi, gitu ya, secangkir kopi lah ini harusnya ya, berbeda satu sama lain dan tidak terlalu saling bergantung atau saling berhubungan. Jadi seperti kopi dengan bagelan sebenarnya itu terpisah. Tapi kali ini ada paket gitu loh. Mas, kalau Anda beli kopi ini, gini gampangnya. Mas, kalau Anda beli, atau Mbak gitu ya, ada nggak ya? Saya nyebut Mas karena saya lagi bicara kopi gitu ya. Tapi banyak juga sih perempuan sekarang hobi kopi ya. Jadi Mbak, ini ada kopi nih Mbak. Ini ada promo nih Mbak hari ini. Kalau kan Mbak biasanya beli kopi black coffee nih. Kalau Anda beli kopi black coffee dan kemudian Anda membeli motor mocha ini, gitu, kue atau kacang ini, maka yang kacang ini harga 12 saya kasih harga cuma $2, $10, ada diskon $2. Kan sering begitu ya. Saya sering tuh kalau ke toko lah, misalkan ke Jiko gitu ya. Saya kalau udah terpaksa ada Jiko, ya Jiko lah ngopinya di situ. Begitu saya pesan kopi cafe latte tanpa gula, terus dia bilang, "Pak, nggak sekalian sama roti ininya," gitu. Waktu itu saya masih makan roti ya. Jadi dengan roti ini, kalau Bapak beli roti ini harganya kita kurangi Pak jadi sekian. Nah itu namanya package. Tapi kan kopi sama roti itu dua barang yang terpisah kan, tapi harganya package, harganya paketan gitu loh. Nah kalau kayak gitu gimana? Nah ini yang mau kita analisis ya. Jadi kemasan biji motor mocha dan secangkir besar kopi tadi berbeda satu sama lain dan tidak saling bergantung atau saling berhubungan. Ya kopi sama kacang itu kan nggak sama gitu ya. Nah, harga transaksinya kan 13. Saya bayar 13 karena kopinya 3, barang kacang tadi 10 gitu. Tetapi kemudian karena dia package ya, karena dia paket gitu, maka BIN mengalokasikan harga transaksi untuk dua kewajiban yang berbeda tadi berdasarkan relative standalone selling price. Seperti apa sih? Kayak gini. Nah, ini ya, hitungannya ini. Jadi Anda nggak bisa langsung begini banget. Jadi Anda di pencatatan akuntansinya maksudnya, Anda tidak bisa langsung mencatat tadi $3 kopi, kemudian $10, kan tadi 12 dikurangi 2 ya, $10 bin gitu. Binsnya tadi, bins itu biji sebenarnya, biji-bijian. Jadi tadi biji kacang misalnya. Jadi 3 untuk kopi dan 10 untuk beans, nggak begitu. Kalau dia package, gitu, karena dia satu paket, ya maka Anda harus
split. Ini mirip seperti, ini saya flashback ke belakang. Masih ingat ya ketika misalkan perusahaan menjual convertible bonds misalkan, di dalamnya kan ada hak konversi kan, itu kan dipisah. Atau misalkan ketika, ini saya nggak ngajar di AKM1, ya AKM1 itu kalau Anda membeli waktu di aset tetap ya, atau di aset ya, membeli barang dalam satu keranjang in basket ya, paketan. Ya, maka itu kan harus dipisah. Itu saya pernah terjelaskan itu. Nah, ini sama, mirip kok ini. Jadi perlakuan package itu di akuntansi selalu begitu. Jadi kalau dia package maka harus dipisah ya. Jadi dengan persentase tertentu ya, jadi nggak bisa langsung digabungkan. Kalau Anda lihat harga aslinya, bin ini 12, kopi itu 3, berarti totalnya 15, tapi kan Anda hanya bayar 13. Nah, apakah tadi ya kopinya 3 dicatat 3, kopinya dicatat 3 dan kemudian bisa dicatat 10, apakah begitu? Ataukah tidak? Nah, kalau package jawabannya tidak boleh seperti kopi dengan bagelan tadi, nggak boleh. Ya. Tapi kalau di package harus Anda proporsikan dulu. Bin ini berapa persen? Persennya berarti 12 dibagi 15 ini. Ya, 12 bagi 15, sorry saya kasih gini ya. Jadi 12 bagi 15, nggak bisa. 12 bagi 15, 80%. Kemudian yang 3 dengan 15, dia 20%. Gitu kan. Nah, 80% kali 13, tadi bayarnya berapa lah? Bayarnya 13 kan. Ya, 80% kali $13 sama dengan 10,40, kopinya 13 kali 20% sama dengan 2,6. Jadi pencatatan di dalam transaksi pendapatan nanti kopi itu dicatat dengan harga 2,6 dan bin-nya 10,4. Sekali lagi ini terjadi karena dia package ya. Karena dia harga paket lah gampangnya gitu. Ya. Itu yang disebut dengan kewajiban terpisah ya. Nah, kemudian langkah 5 yang terakhir mengakui pendapatannya, ya sudah akui saja kalau sudah Anda serahkan produknya. Jadi bin telah memenuhi kedua kewajiban kinerja sebagai kendali atas kacang motor mocha dan sebesar dan secangkir, ini saya coret aja besarnya ya, secangkir kopi yang telah diberikan kepada teller. Bin harus mengakui pendapatan 13 tadi yang terdiri dari pendapatan dari penjualan biji mocha sebesar 10,4 dan penjualan dari secangkir besar kopi sebesar 2,6. Ya, jadi ini kata kunci yang atau kesimpulan untuk yang transaksi ini. Terakhir, bin telah memenuhi kewajiban kinerja ketika teller menguasai produk itu, di mana indikator bahwa teller telah mendapatkan kendali adalah sebagai berikut. Bin memiliki hak dan mendapatkan pembayaran atas kopi. Bin telah menyerahkan hak legal atas kopi kepada teller. Bin telah menyerahkan kepemilikan fisik kopi kepada teller. Dan bin juga teller sekarang telah memiliki risiko dan mendapatkan hak kepemilikan. Maksudnya gini, Pak, kok teller memiliki risiko sih? Ya iyalah, begitu sudah dikasih ke Anda tuh kopinya, kemudian si tellernya tadi mau minum, jatuh kopinya, ya kesenggol, berarti kan resiko Anda kan, nggak mungkin, Mas ini jatuh, ganti, nggak bisa begitu ya. Kalau kesalahannya si toko ya diganti, tapi kalau kesalahan Anda ya sudah, itu resiko Anda gitu loh. Termasuk lagi mau masih hangat nih, nanti aja dah. Gitu ya, Anda baca buku, sekarang udah nggak ada model baca buku ya. Ada main laptop atau main gadget HP, tiba-tiba laler masuk, gitu lah. Resiko Anda tuh gitu. Jangan kemudian teriak, Mas ini ada laler, ganti. Ya itu Anda nggak fair. Ya, itu resiko Anda dong. Yang harusnya segera diminum, gitu. Atau minta tutup. Ya kan biasa ada tisu tuh, biasa gitu tutup. Ya ada kalau ada laler masuk ya itu resiko Anda gitu. Itu maksudnya gitu ya. Teller telah memiliki resiko dan mendapatkan hak kepemilikan yang signifikan. Dan teller pun telah menerima aset dari pihak Coffee Beans tadi. Nah, itu terakhir dari learning object yang pertama. Nah, ini learning object yang kedua, belum saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Dan ini karena kita sudah hampir 2 jam, satu jam sisanya. Ini bukan karena gini ya, ini karena nggak diterjemahkan, Pak Coach kita suruh belajar sendiri. Enggak. Ya sebenarnya ini saya pengen terjemahkan tapi waktunya yang nggak sempat ya. Jadi maksud saya 1 jam sisanya, tadi saya sudah terangkan yang 5 step proses tadi ya, yang 5 proses dasar di dalam
pengakuan pendapatan. Nah, sekarang Anda coba dalami lagi. Ini sebenarnya yang nomor 2 ini adalah pendalaman aja sih namanya. Makanya judulnya adalah The 5-Step Process Revisited gitu ya. Jadi Anda mengunjungi kembali gitu. Jadi Anda membahas kembali, di sini dibahas detail. Jadi apa yang saya sudah bahas tadi tolong Anda pelajari dari learning object 2 ini, dan kemudian silakan nanti Anda bisa komen di LMS ketika ada hal yang perlu ditanyakan ya. Di sini sudah mulai ada jurnal-jurnal. Jurnal saya kira sederhana lah, jurnalnya nggak ada yang berat-berat di sini, nggak ada yang aneh-aneh kayak kemarin gitu ya. Ini kan ini jurnal yang sudah biasa kan, account receivable, sales atau sales revenue. Jadi Anda boleh catat dengan sales saja, atau Anda boleh catat dengan revenue saja. Kalau mau lengkap adalah sales revenue. Ini detail ya. Karena biasanya kan juga cukup dengan sales, boleh ya, nggak ada masalah. Cost of goods sold inventory. Nah, ini juga kan jurnal yang juga sudah lazim. Tapi kalau ada 2 begini, maka Anda langsung bisa simpulkan berarti perusahaan menggunakan apa ya, perpetual inventory system. Karena kalau menggunakan periodic inventory system, mereka nggak akan catat yang bawah ini ya. Bawah ini nggak akan dicatat nih kalau di periodic inventory system. Nah, begitu ada 2 begini, Anda nggak usah nanya lagi, Anda langsung bisa simpulkan ini adalah perpetual inventory system gitu. Ya, saya coba buka jurnalnya. Jurnalnya sederhana nih, ada cash receivable, sudahlah, ini encer lah. Ya, kalau dibandingkan kemarin ya, kemarin itu ada unrealized, realized ya, dan sebagainya. Ya, dan kemudian diberikan contoh-contoh real nih. Ini hebatnya siapa? Jadi lupa buku kita ya. Kiesho, jadi bagusnya Kiesho itu dia mengambil contoh-contoh real yang terjadi gitu ya. Di sini ada Softex, ada Tata dan sebagainya. Ya. Silakan dipelajari ya. Kalau Anda baca sih insya Allah ngerti lah. Kalau misalkan Pak nggak bisa bahasa Inggris, belajarlah bahasa Inggris. Ini juga saya menerjemahkannya juga melelah, jujur ya, menerjemahkan itu nggak gampang gitu. Ya beberapa jujur lah kadang-kadang saya harus lihat kamus, nggak ke Google Translate ya. Saya bisa pakainya U-Dictionary namanya. U-Dictionary itu menarik lah menurut saya di sana. Tapi juga nggak semua translate dari U-Dictionary bagus, nggak gitu ya. Saya tetap harus mengemas dengan bahasa yang kira-kira mudah. Kayak tadi secangkir kopi besar itu ya karena saya ngetik apa adanya dulu gitu ya. Nah itu nanti saya rubah tuh, yang kira-kira lebih mudah lebih mudah dicerna lah, kira-kira begitu. Ya jadi memang mentranslate slide itu jujur tidak gampang ya, butuh waktu tersendiri. Mudah-mudahan minggu ini bisa selesai koreksi ujiannya sehingga saya bisa juga menyiapkan terjemahan slide untuk pertemuan berikutnya. Nah, kalau Anda tanya, Pak kenapa sih nggak pakai yang slide bahasa Inggris? Kalau Anda setuju pakai bahasa Inggris, ya pakai bahasa Inggris gitu ya, nggak masalah juga buat saya. Kenapa kok saya berusaha keras untuk menerjemahkan supaya menjelaskannya lebih gampang aja gitu loh. Karena bahasa ibu kita kan bahasa Inggris ya. Tapi kalau Anda mau in English ya nggak apa-apa ya. Tinggal Anda ngomong kesepakatan ngomong sama PIC-nya, Pak minggu depan pakai yang slide bahasa Inggris, saya akan lakukan ya. Gitu benar, ini saya serius ya. Jadi seandainya maaf kan Anda mungkin mau ngajuin keberatan nggak berani kan gitu. Ini kok pakai bahasa Indonesia, sebelah tuh pakai bahasa Inggris semua itu slide-nya. Saya malah alhamdulillah gitu ya, saya nggak punya tanda kutip ya, saya nggak punya beban untuk menerjemahkan lagi untuk Anda gitu. Ya, saya terjemahkan tuh karena untuk mempermudah saja bagi Anda. Begitu Mas dan Mbak ya. Ada komentar atau pertanyaan? Izin Pak. Ya, silakan Mas Putu. Mungkin saya mau nanya gini aja Pak, tentang contoh. Tadi kan contoh itu semua distinct gitu, berbeda gitu barang yang diberikan. Ya. Contoh misalkan kalau dia itu tidak distinct itu gimana Pak ya? Gini, distinct atau beda atau tidaknya itu sebenarnya dilihat dari fisik produk atau jasa yang diserahkan, gitu ya. Jadi Jadi beda itu bukan beda-beda gitu ya. Jadi yang pertama itu kayak tadi kan, ini sambil contoh yang tadi yang gampang lah, antara kopi sama kue. Kopi sama biji kacang misalkan, itu kan barang yang berbeda kan. Kopi itu kita tahu lah bentuknya cair misalkan gitu ya, kemudian kue itu ya bentuknya ya begitulah, cookies seperti itu, kemudian biji kacang juga seperti itu. Nah itu yang disebut dengan distinct atau distinction ya, perbedaannya itu di situ yang pertama.
Nah, tetapi sebenarnya bukan hanya dari sisi perbedaan fisiknya, tetapi perbedaan juga pada saat kita menyajikan atau menawarkan produk-produk tadi kepada si pelanggan. Anda bisa lihat kan di beberapa di beberapa toko hampir jarang saat ini kalau saya perhatikan ya, hampir jarang saat ini tuh mereka spesialisasi pada satu produk saja. Ya, semua toko, bukan semua, sebagian besar toko itu selalu menawarkan berbagai varian produk ya. Jadi hampir saya belum pernah lah, misalkan ke mall, misalkan gitu ya. Itu saya belum pernah melihat ada satu toko makanan ya khususnya yang kemudian dia hanya menawarkan satu produk itu nggak pernah. Anda datang ke sebutlah satu nama warung ya. Misalkan gini, maaf nih, saya sebut nama ya, bukan nyebut merek nih. Jadi sekali lagi bukan endorse, bukan. Misalkan ada warung namanya Sate Senayan. Sate Senayan itu kalau Anda lihat historinya, dulu dia hanya jual sate saja di daerah Senayan. Ya, Senayan Jakarta sana. Makanya dia nyebutnya Sate Senayan. Tapi kalau sekarang ini datang ke rumah makan atau restoran Sate Senayan, yang ditawarkan menunya itu bukan cuma sate doang, gitu loh. Banyak ya. Nasi goreng juga ada, mie goreng juga ada, gitu. Steak juga ada. Yang udah nggak ada hubungannya sama mereknya, gitu. Kemudian yang kedua, ini lebih ekstrim lagi, es teler 77 gitu. Kalau Anda lihat mereknya saja kan es teler 77 harusnya jualan es doang dong gitu loh, es teler. Tapi apakah dia cuma jual es teler? Enggak. Dia jual bakso, jual mie, jual nasi goreng, jual french fries gitu, jual sosis, macam-macam dijual juga sama si es teler 77. Historinya dulu ini es teler 77 memang hanya spesialis menjual es saja. Ya disebut dengan es teler, ya saya nggak tahu apa karena habis minum langsung teler gitu ya. Tapi itu penama lah namanya. Dan si es teler ini memang juara dulu. Itu maaf ya, saya masih SMP kalau saya tidak salah. Itu saya mengenal nama es teler ini, kemudian dikasih brand 77 ya karena nomor rumahnya 77. Dia adalah pemenang lomba pembuatan es. Kalau kita nyebutnya es campur sebenarnya ya. Es campur pada kala itu, dan dia menang gitu. Menang, maka kemudian sempat kalau bahasa sekarang viral lah es teler itu. Banyak kan karena dia hanya di Jakarta ya belum bisa kemana-mana. Nah, tapi kalau dia kemudian buka booth ya, buka kios, buka stand di sebuah mall cuma jualan es doang ya susah ya. Artinya orang datang kan datang bisa nggak cuma satu orang ya, 2-3 orang, yang satu pengen es, yang satu pengen yang lain. Ya berarti nggak bisa duduk di situ gitu. Nah, itu kira-kira begitu. Nah, kemudian yang lain juga sama, ada bakso lapangan tembak. Apakah di situ cuma jual bakso? Enggak. Gitu. Nah, sehingga gini maksud saya, perbedaan produk itu sangat mungkin dilakukan oleh pengusaha pada saat ini. Nah, kemudian dampaknya adalah yang tadi, meskipun produknya berbeda, kalau dia memang, pertama dulu ya, saya ulangi. Kalau mereka menjual produk yang berbeda dan dijualnya secara terpisah, maka kewajibannya pun terpisah, gitu ya. Tetapi kalau misalkan mereka menjual beberapa produk yang berbeda dan di antara beberapa produk yang berbeda tadi dikemas gitu, maka Anda dianggap penjualnya satu package gitu. Hanya kewajibannya satu maksud saya, kewajibannya satu dan hanya pada saat mengalokasikan harga transaksinya harus dialokasikan sesuai dengan harga dasar saya sebutnya. Tadi kan nyebutnya stand alone selling price. Stand alone itu kan artinya stand alone, Anda berdiri sendirian. Jadi kalau produk ini sendiri-sendiri itu berapa harganya gitu. Nah, jadi sebenarnya isu yang tadi kita bahas itu adalah produk kemungkinan besar pasti berbeda, tetapi apakah di package, dikemas dalam satu paket atau tidak. Mungkin mundur lagi ke Airbus tadi ya yang sudah saya sampaikan. Airbus ini perusahaan jasa pembuatan pesawat terbang, sama seperti PT Dirgantara Indonesia. Tapi baik Airbus maupun PT Dirgantara Indonesia, selain mereka membuat pesawat, mereka juga membuat layanan perawatan pesawat, gitu. Nah, jadi kalau misalkan nggak usah Airbus ya, PT Dirgantara Indonesia lah, misalkan PT DI. PT DI misalkan menjual pesawat CN235 misalkan ya ke Vietnam. Kemudian pada saat kontrak itu disebutkan ini hanya harga pesawat, tidak ada perawatan. Ya maka itu satu kewajiban saja kan. Begitu pesawatnya diberikan, selesai. Tapi kalau kemudian begini nih, ini beda nih. Pesawat harganya katakanlah 100 miliar, termasuk perawatan selama 6 bulan, gitu ya.
Nah, maka perawatan itu juga menjadi satu kewajiban gini, dia ada dua kewajiban kan. Ada kewajiban menyerahkan pesawat, ada kewajiban melakukan perawatan. Tapi kalau harganya cuma satu, pokoknya bayarnya segitu gitu ya, bayar 100 miliar. Ya maka 100 miliar itu harus dipisah gitu. Berapa harga pesawat, berapa harga perawatan selama 6 bulan gitu logikanya. Ya karena package gitu ya. Tapi beda dengan kalau begini. Ini yang ketiga nih, beda lagi. Harga pesawatnya 100 miliar ya Pak Vietnam gitu ya. Dan kalau Anda mau perawatan, per bulannya adalah 1 miliar. Nah, itu berbeda tuh Mas gitu. Ya, jadi ada dua kewajiban yang berbeda dengan harga yang berbeda. Pesawatnya 100 miliar, kemudian perawatannya 1 miliar per bulan selama 6 bulan. Ya bayarlah 100 tambah 6, 106 miliar. Itu kan beda tuh. Ya, jadi itu tiga itu sama, artinya sama-sama di perusahaan PT Dirgantara Indonesia, tapi kemasannya yang berbeda. Yang pertama hanya menjual pesawat saja tanpa ada jasa perawatan. Yang kedua menjual pesawat plus jasa perawatan, karena ini biasanya disebut dengan sweetener itu ya, kalau di obligasi saham itu disebutnya sweetener. Supaya orang tertarik dong, oh enak nih beli di PT Dirgantara, harganya 100 plus perawatan selama 6 bulan. Di tempat lain 100 nggak pakai perawatan, ya mendingan beli yang 100 tambah perawatan kan gitu. Kemudian yang ketiga, harga produk pesawat tadi berbeda dengan perawatan, karena si Vietnam butuh perawatan, dia harus bayar lagi sendiri. Nanti kan tiga hal yang, itu contoh ya, tiga hal yang berbeda. Jadi cara membedakannya bisa dilihat dari jenis barang dan jasanya, juga dilihat dari kemasan atau tidak, atau saya nyebutnya kemasannya soalnya, package-nya. Jadi apakah dikemas terpisah atau dikemas jadi satu. Nah, paling gampang begini membayangkannya. Jadi kalau Anda saya sebutlah gini, Alfamart atau Indomart, ya, ini contoh yang sering saya ungkapkan termasuk di kelas ini saya kira ya. Jadi kalau Anda datang ke Alfamart kan Anda masuk gitu ya, kemudian Anda beli kan produk kan, ambil sampo, ambil ini, ambil itu, ambil ini, bayar kan gitu. Tapi kan Alfa dan Indomart tuh karena mereka bersaing, mereka kan juga kadang-kadang membuat package kan. Ada satu rak yang khusus tuh di paket-paket yang dibungkus-bungkus gitu. Yang isinya beberapa jenis produk gitu. Jadi contoh ya, misalkan maaf nih, Anda kan kebetulan memang lagi butuh sampo, butuh deterjen, butuh minyak goreng, butuh Indomie misalkan begitu. Anda bisa kan belinya terpisahkan, beli satu-satu ya. Tapi begitu Anda ngelirik, di rak tuh ada yang sudah dikemas dalam plastik yang transparan. Kebetulan, ini contoh aja ya, kebetulan produknya yang Anda butuhkan, yaitu Anda butuh sampo, Anda butuh minyak goreng, Anda butuh ini, butuh dia. Akhirnya Anda beli tuh yang dikemas itu. Harganya pasti beda itu, nggak mungkin sama tuh. Ya gitu ya. Kan orang akan tertarik begitu karena harganya lebih murah. Bagi Anda ya, Anda cuma bayar aja. Udah berapa nih Mbak? 100.000, bayar. Selesai kan bagi Anda. Tapi bagi si toko tadi nggak selesai. Dia harus ngitung berapa pendapatan dia dari sampo, berapa pendapatan dia dari deterjen, berapa pendapatan dia dari minyak goreng, berapa pendapatan dia dari mie instan, berapa pendapatan dia dari gula, misalkan gitu. Jadi kan nggak bisa dicatatnya gini dong, satu paket A 100.000, nggak boleh begitu. Kalau di akuntansi itu nggak boleh. Jadi kalau si Alfamart yang catat begitu tuh, kalau sama akuntan dicoret nanti gitu. Tetap dia harus masukkan tuh Supermie hilang berapa, maksudnya terjual berapa. Saya nyebutnya Supermie terus ya, Indomie. Kemudian gula berapa terjual gitu. Nah harganya proporsional gitu, karena satu paket. Sebenarnya itu sih konsep di dalam pengakuan pendapatan itu, juga melihat bagaimana si perusahaan mengemasnya. Dan ini berlaku untuk apapun, transaksi apapun, mau barang maupun jasa. Tadi kan barang sama jasa kita campur lah ya. Ada tadi yang Airbus atau Dirgantara dengan perawatan itu kan barang dan jasa. Kalau Alfamart tadi itu barang semua. Tadi coffee dengan coffee bean tadi itu di bin tadi ya. Coffee cookies dengan biji kacang tadi kan barang semua. Dan ini bisa terjadi di transaksi apapun gitu loh. Ya, di perusahaan jenis apapun, baik perusahaan jasa, perusahaan barang, perusahaan pabrikasi. Nah, yang ingin saya inginkan begini maksud saya, mohon maaf ya. Jadi konsep ini yang mau saya bangun di benak Anda gitu. Sehingga kalau nanti satu ketika Anda jadi AR ya, jadi penelaah keberatan misalkan, Anda jadi pemeriksa misalkan, atau Anda jadi kalau jurusita mungkin enggak ya, karena itu bicara penagihan ya. Siapa tahu kan Anda jadi, dulu tuh nggak ada tuh yang berpikir jadi AR, akhirnya pada jadi AR.
Sehingga harus menguasai semua itu, komprehensif pengetahuannya. Nah, jangan sampai begitu ada perusahaan melaporkan begini, begitu Anda langsung, oh ini nggak begini, ini salah nih, begini salah nih. Memang sih yang terpenting untuk konsep seperti ini pemeriksa ya. Jadi pemeriksa itu jangan, maaf ya, istilahnya jangan semena-mena dia melakukan koreksi fiskal, baik di pendapatan, khususnya di pendapatan ya, maaf. Kalau untuk biaya itu atau beban itu kan memang debatable ya, tinggal lihat undang-undangnya saja lah. Tapi di pendapatan jangan, oh ini kan begini, harusnya begini nih, begini. Itu baru 1 hari, 1 minggu, 1 bulan ya. Nah, bagaimana kalau terpisah tahun? Itu problemnya Mas Putu dan teman-teman. Pisah tahun itu maksudnya gini, tadi kan saya ngomongin transaksi, saya jual beli dengan Anda lewat toko online nih. Nah, bagaimana kalau itu sudah beda tahun? Kebetulan saya pesannya di tanggal 29 Desember gitu ya. Anda baru ngirim barangnya tanggal 3 Januari, itu udah beda tahun loh. Ingat ya, cut off tahun bukunya kan beda tahun. Itu gimana coba? Gitu. Itu problem yang lain lagi. Gitu. Pengakuan pendapatannya mau di mana tuh? Apakah ingat ini pertanyaan menarik nih. Anda yang jawab ya, jangan saya yang jawab. Anda pikirkan maksud saya. Anda gini. Anda penjual ya, Anda penjual. Saya membeli barang Anda tanggal 29 Desember 2020 gitu ya. Anda sebagai penjual baru mengirimkan barangnya tanggal 2 Januari tahun berikutnya kan 2021. Nah, kira-kira kalau Anda jadi penjual itu mau dicatat tahun pendapatan tahun 2020 atau 2021? Itu pertanyaan yang silakan Anda pikirkan. Karena itu nanti menyangkut SPT gitu, menyangkut laporan keuangan dan SPT kan. Nah, kalau angkanya kecil, kopi $3. $3 gede sih untuk kopi ya, sekitar 45.000 tuh. Tapi kalau misalkan itu transaksi yang wah gitu, perusahaan multinational company yang kalau dirupiahkan 1 triliun rupiah, Anda bisa bayangkan tuh. Itu mau masuk pendapatan tahun 2019 atau 2020 atau 2021. Bagi mereka yang konservatif mengatakan begini, orang pajak nih, enggak masalah Pak, mau masuk 2020, 21 enggak apa-apa. Kenapa? Yang penting dicatat. Toh kalau dicatat tahun 2020 pajaknya tahun 2020. Kalau 21 kan pajaknya di tahun depan, Pak. Tetap aja dia berpajak. Itu yang konservatif. Tapi bayangkan, ini ada unsur politisnya nih, ada unsur politisnya nih, maaf nih. Bayangkan target, kalau Anda ditargetkan tahun 2020. Tahun 2020 Anda ingat nggak, kalau Anda bekerja Anda punya target tuh. Anda jadi AR Anda ditargetkan itu. Anda jadi kepala KPP Anda punya target. Tahun ini targetnya sekian. Kemudian tadi ada transaksi kayak gitu. Anda bingung, aduh, kalau ini nggak saya anggap sebagai penerimaan tahun 2020, pendapatan 2020, pajaknya terbayar 2020, berarti target tahun ini nggak tercapai nih, gitu. Jadi Anda kadang-kadang membawa misi pribadi target tadi ke dalam pemaksaan pengakuan pendapatan, gitu. Padahal itu dua hal yang berbeda dong, gitu ya. Pendapatan ada aspek akuntansinya, IQ Anda, target IQ Anda, IQ itu indikator kinerja utama Anda ya, itu target Anda gitu. Yang lebih parah lagi kalau begini, itu menyangkut performa Anda yang dikaitkan dengan tunjangan. Lebih susah lagi tuh. Jadi jelimet. Jadi kadang-kadang banyak hal-hal non teknis lah saya sebutnya yang masuk di dalam penentuan pendapatan. Dan ini maaf, ini sering terjadi di dalam pemeriksaan pajak. Di dalam koreksi fiskal itu sering banget terjadi seperti itu karena ada kepentingan-kepentingan tertentu dari petugas pajak itu sendiri. Nah, harapan saya petugas pajak harus independen tetap. Ya sudahlah, bukan rezeki kita tahun ini, memang pengakuan pendapatannya harusnya tahun depan misalkan begitu ya. Ya sudah, ikuti saja. Gitu. Gitu ya, Mas dan Mbak ya, Mas Putu khususnya. Ada lagi? Tidak ada? Oke ya, kalau tidak kita akhiri dulu. Ada PR tadi ya, PR-nya itu aja deh ya. Jadi tidak ada assignment karena masih pertama juga ya. Dan assignment Anda juga belum saya koreksi tuh, aduh ampun deh. Ya, ini saya maaf ya, saya tidak hanya saya ternyata, saya kemarin ketemu di beberapa dosen karena kemarin saya WFO, tetapi kemudian saya sudah datang ke kampus karena saya jatah WFO-nya hari Senin. Kemudian sudah di kampus tiba-tiba ada surat edaran bahwa Kemenkyu itu tidak ada WFO sampai dengan tanggal 2 Juli. Jadi kami harus WFH semua kecuali untuk hal yang sangat urgen. Ya, kalau di pajak terkait dengan pelayanan. Jadi sekarang udah mulai diturunin lagi tuh jumlah orang yang boleh datang ke kampus. Di kampus yang boleh datang itu hanya mereka yang terkait dengan SPMB karena memang sedang ada, ini untuk informasi buat Anda karena sedang ada seleksi penerimaan mahasiswa baru ya. Dari
Berapa kemarin Pak Direktur bilang? Ya maaf saya lupa, karena beliau nggak nyebut angka detail ya, 20-an ribu lah yang mendaftar, yang sudah seleksi saringan pertama sekitar 4 ribuan. Ya ini yang sedang diseleksi tahap berikutnya, dan nanti yang diterima ya kuotanya hanya 375 kalau tidak salah, tapi mungkin yang terima hanya 200-an. Dan itu mereka yang nanti akan jadi kakak kelas Anda, tapi mereka jadi lebih tinggi ya grade-nya karena mereka D4. Ya, jadi ini kami sedang disiapkan pengalokasian dosen untuk ngajar di D4 yang mana, karena ada 3 D4 dengan beberapa konsentrasi yang berbeda. Nah, masalahnya adalah di tingkat 1 kan Anda pernah tingkat 1 kurikulum baru ya. Masalahnya kan di tingkat 1 itu kan materinya itu masih materi basic semua. Ya saya alhamdulillah masih kebagian lah karena saya ngajar PKN ya. Karena memang saya lama saya bukan ahli di bidang PKN, tapi saya lama bergelut di bidang itu karena saya pernah di bagian keuangan dan itu menjadi keseharian saya. Bahkan saya membuat buku tentang manajemen perbendaharaan yang tidak dijual di Gramedia karena memang edisi terbatas, dikirimkan gratis ke seluruh kementerian, pemda-pemda gitu ya. Dan saya dapat informasi di Lampung itu buku saya dijadikan referensi pada pasca sarjana. Saya tidak tahu programnya apa, tapi ada dosen yang kontak saya, Pak, buku Bapak kami pakai di program pasca sarjana kami sebagai buku rujukan. Cuma saya bilang, buku itu sudah obsolete, sudah usang karena tidak saya update. Terus dia bilang, kapan Pak diupdate, tolong dong Pak, kita butuh yang kayak gini-gini. Gitu. Karena tentang manajemen perbendaharaan. Buku itu saya buat tahun 2005, ya. Anda bisa bayangkan, sudah 15-16 tahun yang lalu ya. Merevisinya juga belum sempat ya. Jadi memang banyak dosen yang ngeluh gitu bahwa ternyata memang dengan kondisi pandemi ini kami itu mungkin mirip Anda ya, bukannya longgar, sampai nggak, malah tambah berat, kerjaan tambah banyak gitu ya. Bahkan ada ngeluh, iya ya, sejak kita WFA sejak ada pandemi dan kita lebih banyak WFH itu kerjaan itu tidak ada batas waktunya ya, kadang tengah malam kita tetap harus buka Zoom, kita harus mengerjakan ini, beda dengan dulu waktu masih normal ya. Normal itu mohon maaf ya, jujur saja pekerjaan itu selesai dalam 1 hari, pulang ke rumah ya selesai. Ya kecuali kalau ada koreksi itu kan hanya 1 semester sekali. Pekerjaan lainnya hampir jarang lah. Jadi saya benar-benar bisa santai malam hari dan saya bisa kongko-kongko sama teman-teman, ya sama mitra-mitra bisnis saya gitu. Sekarang ini agak cukup sulit membagi waktu. Ya, jadi constraint ini tidak hanya Anda hadapi, maksud saya juga termasuk saya dan teman-teman dosen ya. Baik, saya kira itu. Jadi PR-nya adalah Anda pelajari yang learning objective 2 tadi ya. Sorry in English karena belum saya terjemahkan. Anda baca saja, pahami. Mudah-mudahan minggu depan saya akan bisa uraikan sekilas tentang learning objective 2 karena ada objektif 3 dan learning objective 4 ya. Bahkan sebenarnya ada yang sebenarnya sih buat saya gini, sebenarnya kita tahu konsep itu nggak rumit kok gitu ya. Ada namanya misalkan ada consignment, tapi consignment saya bilang kemarin di WA grup AKM, dosen AKM, consignment nggak usah dibahas, saya bilang, karena consignment nanti akan dibahas detail di akuntansi keuangan lanjutan, 1 pertemuan. Dan kemudian ada contraction contract itu ada kontrak konstruksi. Ya, itu jadi kalau Anda bayangin tuh ya, ada perusahaan-perusahaan konstruksi itu gimana tuh pengakuannya. Itu juga sebenarnya simpel banget. Dan kemudian ada sewa. Ya, bagaimana kalau ada transaksi. Sewa kayaknya terpisah chapternya ya. Jadi ada beberapa konsep sajalah di dalam transaksi, pengaplikasian transaksi pengakuan pendapatan. Ya. Baik, saya kira itu dulu. Terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali di minggu yang akan datang. Tetap jaga kesehatan ya. Dulu 3M, sekarang menjadi 5M ya. Nanti bisa 6M, 10M jangan-jangan ya. Jadi jaga sajalah kesehatan Anda. Mudah-mudahan kita tetap sehat ya sampai pandemi ini berakhir. Terima kasih. Sebentar. Makanya saya lagi mikir apa yang kelupaan. Baru ingat saya, yaitu men-screenshot. Sebentar ya. Saya kalau ganjel gitu, apa ya gitu ya, baru ingat.